Oke, siang ini kayaknya udah kegiatan kita kayak diamini sama ini nih. Diberkahi karena ada hujan ada pertanda apa namanya Mbak? Rezeki. Hujan itu berkah. Berkah penemuan. Berkah. Hai. Itu apa ya? Artis zaman dulu Barkah. Barkah penemuan. Oh iya, Barkah. Subarkah. Berkah. Siang ini karena hujan-hujan dikit berarti kedepannya akan rada adem. Kita ditemanin sama salah satu orang yang luar biasa sih. Kontribusinya di Dunia seni. Visioner. Sama kayak kemarin Ibu Disco. Bus. Oh iya, pasti Ibu Disco itu paling visioner. Kelewat visioner, Mbak. Pandangannya beyond 60 tahun ke depan gitu ibaratnya. Kita kemarin Untuk kids. kemarin gue dikasih tahu nih kalau lu mau nih nggak kalah visioner dari gua nih Oh, iya. langsung nih kontaknya Mbak Farah nih. Tapi gua sounding dulu sebelum dia sounding gua sounding duluan. Sebelum dia sounding gua sounding duluan. Tapi saya buka dulu nggak apa-apa, Mbak ya. Masih kali ini ada di daerah Jakarta Pusat ya? Jakarta Pusat. Di mana namanya ini? Galeri Nasional, Galnas. Galnas. Masih di Sangat Asutrono. berkesenian. Berkesenian. Pura-pura seni sih. Masih di Asutrono Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Nggak penting. Terima kasih, Mbak. Oke. Oh ya. Mbak Farah. Itu sesuai ya udah nggak apa-apa. Ungkapkan aja, Mbak. Ungkapkan, Nggak Mbak. usah ditahan-tahan. Sesuai protokolnya. Protokol habis Oh, iya, begini. iya. Protokol kalau itu. Gua lupa ini. Apa tuh? Nyari apaan lo? Keropekan. Oh ada ya. Oh, iya. Masa Ada, pakai dari- contekan ngobrol sama saya aja. Guys. Dari Oh. ininya, dari Ibu Disco. Wih, ada titipan pertanyaan katanya. Titipan amplop. Kalau dari Mbak Farah sendiri tuh nama aslinya panjangnya siapa sih? Farah Wardani. Farah Wardani. Kalau boleh tahu Mbak Farah ini gedenya di Jakarta, lahirnya di mana? Jakarta juga. Jakarta. Oh. Gede dan lahir dan gede di Jakarta. Anak Jakarta asli. Wih, di daerah mana Mbak Farah? Pindah-pindah. Sebenarnya kalau misalkan kecil saya anak Menteng. Wih. Habis itu digusur. Oke. Betawi berarti Mbak? Bukan. Oh, bukan. Jawa Sunda. Jawa janda. Sunda. Jawa Sunda. Literally juga Jawa Sunda. Janda itu Jawa Sunda. Kalau kita dari si Ibu Disco, kita manggilnya tuh jangan Mbak Farah, Wawah. Wawa, Mbak Wawa. Ya itu panggilan saya. Wis. Sama Mbak Wawah. Mbak Wawa. Mau panggil Mbak Wawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, Mbak Wawa tadi gedenya di daerah Menteng tadi ya? Jadi rumah oma dulu di Menteng, habis itu dijual-jualin, terus sempat di pasar Minggu, Oke. terus habis itu almarhum ibu di Ciputat sampai ibu meninggal, terus aku tinggal di Jogja 9 tahun. Oke. SMA-nya berarti dari SMP di? SMA 3 Teladan. Wis, emang terlihat dari penampilan tuh lebih terstruktur ya. Tidak ugal-ugalan, tidak berantakan. Angkatan 93 seangkatan sama Krisdayanti. Wah, aku nggak bisa. Oke, SMA-nya 93. Kalau dari SMA sendiri di daerah? SMP dekat sini ya, Oh, SMP dekat 1 sini. Cikini. Oh. Makanya kan anak Menteng. Oh, iya. Busur tadi. Nah, memutuskan kuliah untuk ngambil di seni rupa Iya, desain Trisakti. di Trisakti. Trisakti. Itu tahun 93. 93. Nanya lah. Ya, diperjelas nggak apa-apa. Kalau siapa kemarin yang si Taba itu angkatan berapa? 96 kayak. 96 apa 95 gitu. Tapi dia kan anaknya itu. Apa namanya? Landscaper. Beda. Oh, iya. Kalau ambilnya seni rupanya apa jurusannya? Desain grafis. Oh, desain grafis. Tapi abis itu nggak pernah ngedesain lagi. Tapi sempat waktu itu dalam waktu kuliah itu tuh. Iya kalau di kuliah iya ya tugas gitu ya. Tapi Kewajiban. Kewajiban itu. Tapi emang kayaknya nggak bakat mendesain ya, nggak bakat nge-layout gitu saya nggak bakat. Emang akhirnya jadi kayak lebih seneng artnya. Oh. Itu ketertarikan pada dunia seni apa kok bisa masuk? Kecil. Coba diceritakan tuh gimana? Siapa yang pengaruh itu? Yang mau Paman berpengaruh. saya. Seniman apa gimana? Oh enggak. Dia malah dulu sih kerja di perminyakan, tapi emang orangnya ya model apa ya, model tipe seneng seni, seneng musik, gitu. Nah, maksudnya dia yang sering ngajari saya hal-hal yang tidak benar seperti ini gitu. Bukan itu tidak benar, Mbak. Itu benar semua, tidak ada yang salah di dunia ini. Jadi Subjektif. ya, dari kecil ya suka baca buku-buku,
diajak ya ini itu gitu. Walaupun dulu mungkin belum ngerti ya, tapi emang udah merasa terutama seni rupa ya. Makanya dulu baca-baca buku, dikasih buku-buku kayak sejarah seni gitu, yang apa Renaissance gitu. Yang namanya anak kecil ya. Jadi terpatri ya, gitu ya. Gitu. Terus pokoknya suatu hari aku mau bergelut di bidang itu. Iya gitu lah, ini ngayal-ngayal. Pokoknya kalau aku nggak boleh masuk sini, aku bakal brutal. Iya, nggak se-level itu. Pengen masuk IKJ nggak boleh. Terlalu brutal kayaknya. Emang pada saat mau apa jadi seniman gitu kan? Pada saat di tahun itu stereotip orang tua tuh kayaknya Di 90-an ya. 90-an ya, itu agak itu ya, Kalau mau masuk seni itu pasti dipertanyakan, ngapain masuk seni? Ya, emang ya kayak gitu, kayak nggak ada masa depannya. Tapi ya udah, aku masuk Trisakti udah seneng. Tapi seni rupanya. Tapi maksudnya desain kan jadi kayak jalan tengah lah. Bisa terjadi iklan-iklan gitu. Ya. Presentasinya Mbak ke orang tua kan? Ya. Saya ujung-ujungnya nggak kerja di iklan juga. Oh gitu. Nah, setelah itu Mbak Farah menamatkan perkuliahan apa nggak tamat langsung ke Jogja itu sebelum? Oh enggak, jadi aku ya pokoknya tamat lah kuliah. Beresin. Terus ya sempat kerja dikit, lebih banyak sebenarnya kerja freelancean. Sebenarnya banyak copywriter malah gitu ya. Jadi emang aku juga seneng nulis gitu kan. Terus yang ngatur desainer berarti. enggak, job-joban aja. Job-joban copywriting gitu lah. Tapi terus emang tetap pengen ke seni ya, pengen ke art gitu. Nah, terus dapat beasiswa. Sama kayak kita sekarang dapat beasiswa. Alhamdulillah berkat doa ibu, doa almarhum ibu, dapat beasiswa ke Inggris. London Calling. London Calling. The Clash. London Calling. Salah. Akhirnya benar London Calling, ya karena ke London emang gitu. Jadi dapat beasiswa yang British Council itu loh. Yang nggak tahu ya, maksudnya itu saya juga kaget juga dapat gitu. Terus akhirnya tapi yang ngambil art history akhirnya gitu ya. Terus ya aku merasa ya emang ini kali ya, gue emang seriusin terus udah ngayal-ngayal pengen jadi kurator gitu, ngeliat baca-baca bukunya kayak misalnya Pak Jim Supangkat gitu. Ya ngayal-ngayal aja terus gitu. Ngayal terus sampai sekarang juga ngayal. Tapi jadi kerja kan ada lainnya gitu. Modal kita emang harusnya berhayal. Makanya banyakin ngayal gitu. Nah, di UK tadi atau di London tadi berapa tahun Mbak Farah? Cuma 1,5 tahun. Kalau London kan master cuma 1 tahun ya. Terus aku ya dengan ada kayak ada kayak bimbingan dulu ya 1,5 tahun. Nggak nyampe sih kan. Atmosfer di sana tuh gimana sih Mbak? Atmosfer di bidang kita, di bidang seni di sana, maksudnya di luar. Kalau waktu 90-an itu, 90-an, ya sih udah masuk 2000 gitu. 2000 awal ya? 99 akhir, terus 2000, aku pulang 2001. Jadi, which is sudah 20 tahun lalu. Iya. Anyway. Udah milenium itu Mbak? Milenium, itu, jadi, ya yang cukup merubah persepsiku ya, maksudnya kayak maksudnya dicuci otaknya tuh lumayan gitu. Jadi kalau makanya waktu kecil ngelihatnya kan kayak seni Eropa yang klasik gitu kan, Renaissance itu gitu kan, itu kan kayaknya wow gitu. Di sana ternyata nggak gitu sama sekali gitu, yang mau banget gitu ya, maksudnya yang ya intinya tuh apa, suka-suka kan postmodern kan ya, yang kontemporer gitu, udah dan itu zamannya lagi ngetop-ngetopnya kayak bangsanya, itu namanya yang British artist tuh, ya kayak Damien Hirst itu tuh lagi oke-okenya gitu, lagi ininya lah gitu di sana. Dan seni-seninya tuh yang emang ya maksudnya udah macam-macam yang kayak ya sebenarnya juga udah lama juga, tapi kan kalau dari aku kemudian benar-benar langsung akhirnya melihat sendiri dan coba mengerti gitu kan, kayak yang misalkan yang udah pakai media art segala macam itu kayak gitu semua gitu. Dan apa ya, ya akhirnya memang pulang itu dengan bekal banyak. Ya maksudnya persepsi yang sangat berbeda gitu tentang sebenarnya itu praktek seni itu pada akhirnya bisa sampai seluas itu, dan ya emang relevan dengan ya
sekarang, bahwa ya akhirnya habis aku kesampaian kan, akhirnya kayak jalan-jalan juga kayak gitu, akhirnya ngelihat yang si Renaissance itu ya buat aku sih sebagai capaian masa cita-cita kecil. waktu kecil. Cita-cita kecil itu puas, tapi habis itu ya gue nggak tertarik lagi dengan kayak gitu. Gitu. Begitu lihat Ternyata aslinya, menemukan ini yang lebih liar. Iya, semacam apa ya? Pengembangan ya. Semacam kayak jadi emang persepsi tentang dan pemahaman tentang seni itu berubah gitu, bahwa maksudnya ya seni itu bukan cuma sesuatu yang indah-indah atau emang wow ini skill yang hebat sekali, tapi bahwa emang praktek seni itu sendiri ya seniman itu kemudian punya semacam apa ya, kayak aku sih nyebutnya senangnya tuh kayak strategi ya. Oke. Gimana itu maksudnya? Ya maksudnya dalam artian bahwa ya akhirnya nggak penting kalau persoalan nggak terlalu penting, misalkan persoalan lo ngelihat cantik atau sesuatu lo harus membuat sesuatu yang indah, itu bukan soal indahnya, tetapi bahwa kemudian ya lo kayak bikin pengalaman gitu, si seniman itu kemudian memberi pengalaman atau kayak kita masuk ke dalam pemikirannya gitu, yang itu diterjemahkan di karyanya itu. Gitu ya. Jadi kita akhirnya tuh masuk dalam pemikiran gitu. Berarti kalau menurut Mbak Farah yang bisa gue tarik dikit nih, dalam art sih, dalam art ngomong seni, art seni, sebuah keindahan tuh nggak mesti ya sesuatu yang benar-benar ibaratnya estetik yang mesti estetik, mesti sesuatu yang nggak perlu ada patokannya gitu ibaratnya. Kalau menurut Mbak Farah tadi ya, nggak perlu lu cakep tuh nggak perlu putih. Oh iya. Ya, Lu cakep nggak perlu putih, Tinggi dan semampai. Ibaratnya kalau dalam manusia gitu kan, nggak perlu gigi yang berderet bagus gitu. Cuma lu bisa apapun, karena konteksnya keindahan tuh setiap orang punya standar yang berbeda-beda gitu. Berbeda-beda, dan kemudian pada akhirnya mungkin bukan lagi soal keindahan itu, tetapi kalau misalnya buat aku ya lebih ke soal makna. Wih, dalam, so deep. Nah, Mbak Farah, aku pengen tanya nih. Kan kalau di Indonesia nih, pada umumnya kalau kita membuat sebuah karya gitu kan, pasti kan kita nggak bisa memang bisa kita bikin sebebas mungkin, tapi kalau kita mau publish kan kita nggak bisa, karena kita di sini terbentur dengan banyak banyak faktor seperti budaya ataupun agama, banyak banyak batasan-batasan di Indonesia. Sedangkan buat aku justru makanya aku bilang itu strategi gitu, maksudnya seniman itu menemukan strategi komunikasi sendiri atau ekspresi sendiri yang gimana caranya dia bisa menyampaikan itu dengan ya mungkin emang akhirnya jadi kayak muter atau bagaimana lah gitu ya, dengan menemukan bahasanya sendiri gitu, formulanya mungkin formulanya gitu untuk tetap ngomongin itu atau nyampein apa yang dia pengen ngomong, misalkan tentang itu ya, misalnya menantang. Makanya aku bilang tadi kita masuk ke wilayah pemikirannya, yang masuk ke situ ya kita jadi mikir gitu, mensiasati gitu ya. Betul gitu, maksudnya harus ya itu peran seniman buat aku gitu. Maksudnya dalam artian ya lu pengen ngomongin misalnya hal-hal yang katakanlah sensitif atau apa ya gitu kan, kayak agama atau apa ya, maksudnya buat aku ya itu tetap harus ya, maksudnya dalam artian itu bagian dari kehidupan orang gitu ya. Jadi maksudnya makanya dengan seni yang katakanlah nyeleneh gitu, atau tidak biasa, out of the box gitu kan, tetap bisa nyampe dan tetap tidak menyinggung atau membahayakan. Yang maksudnya aku juga nggak percaya misalkan katakanlah kita harus menghujat atau apa ya kan, makanya justru itu bisa dengan cara lain. Nah seniman itu menemukan cara-cara lain itu gitu loh. Yang buat aku ya. Iya. Harusnya. Berarti kalau bisa jangan ibaratnya lu menyindir pemerintahan, itu jangan langsung bikin karya yang menggambarkan ibaratnya pemerintah lu terus lu kata-katain ibaratnya. Bisa lewat jalan lain gitu. Harus dengan smooth gitu. Dengan smooth mungkin kali ya. Mungkin maksudku kan ya contohnya. Bosen juga kan ngata-ngatain kayak itu udah di Twitter segala macam gitu lah. Gitu ngapain juga mengulang kayak gitu. Justru lewat sini bisa dengan orang malah bisa berpikir dengan cara lain gitu kan. Nah, selepas tadi Mbak Farah balik ke Indonesia lagi, perkuliahan 1,5 tahun itu. Oh iya, itu banyak tahu mau ngapain. Itu banyak banget ngubah apa namanya? Mindset ya sih. Mindset. Ya jadi ya intinya ya benar kata ibuku ya, emang ya jadi nggak jelas, makin nggak jelas saya. Karena kan
makin banyak Banyak dapat input kan, informasi. informasi. Jadi kan Kalau gue akhirnya Galau. akhirnya kita Galau. kalau melihat sesuatu itu nggak bisa dari satu sudut pandang aja kan kalau biasanya kayak gitu kan. makanya Anjing. makin Kita harus galau. depan, kiri, kanan dan belakang biasanya kayak gitu kan. nah lu bisa lu ciptakan begitu masuk Indonesia lu Kayak bingung nggak sih itu? bingung nggak siapa gimana? Ya bingung-bingung seneng gitu, bingung-bingung asik. Cik bingung sih. Cik gitu. Ya itu ketemu Ibu Disco, Oh, ketemu Ruang Rupa, terus aku sempat tinggal di Jogja 4 bulan. Enggak, belum 9 tahun. Oke, belum. Jadi sempat yang pengen aja tinggal di Jogja Coba 4 bulan. cabut ke sana gitu 4 ya? bulan, gitu ya. Dan itu maksudnya ya akhirnya aku juga kemudian kenal banyak teman-teman seniman, teman-teman seni ya di Jogja gitu. Itu tuh dari ya kayak gitu. Berarti gue nggak tahu mau ngapain, mau ngelamar kerja juga, mau kemana gitu kan. Gitu kan. Jadi sampai duit habis ya udah maksudnya Balik lagi. yuk. ya berhipi-hipi aja Iya, tuh. iya, Tapi iya. terus habis itu balik Jakarta lagi. Nah akhirnya Nyoba ngajar. Oh, sempat ngajar juga? Ngajar di Paramadina seperti ngajar di Paramadina ngajar apa nih? Praktisi juga. sejarah seni. Sejarah seni. Oke. Dia seorang Tapi ya sarjana ya aku nggak bakat juga ngajar lah. Pokoknya ngajar. ya adminnya Oh. nggak suka. Kayaknya gitu ya. Ngajar-ngajar kenalan kayak aku masih temenan juga banyak sama bekas-bekas mana-mana mahasiswaku. Sekarang udah pada jadi orang juga lah, udah pada ini ya. Kayak anak-anak kuno kini itu dulu iya. mahasiswaku tuh. Apa? Ya kayak gitu terus tapi emang ngajarnya terus nanti harus jadi Seorang di yang fakultas gitu. Ya, Gitu, nggak iya. suka. menjadi seorang praktisi yang ibaratnya yang harus Timbang ngajar gitu ibaratnya. bener. Nggak mau. Gimana sih yang Iya banyak ada batasan-batasannya. Ibaratnya Ah. sebagai pengajar kan mesti ada ini ya kan. Lu mesti begini, masuk Mesti begini, rapi, tampilan lu mesti begini. tampilan looking. Iya, Nah. sama tapi banyak ininya juga, banyak adminnya. Ya gitu deh. Birokrasi. ya, gitu deh. Ya. Ya, itunya maksudnya nggak apa-apa, tapi ya akunya males ya. Akunya juga lah yang emang mungkin Kayaknya terlalu terkekang nih. Iya. mungkin ya kali Jiwa- nggak akunya aja kali. Jiwa gue sebenarnya tuh bukan di sini gitu ya. I hate. Emang sampai sekarang juga masih gitu juga terus. Oh ya. Ya enggak lah, cuma tapi memang akhirnya kayak yang aku kayak menemukan ini gue gitu, itu akhirnya ada. Jadi habis itu mulai kuratoran lah, waktu itu mulai sering kurasi Iya. di pameran gitu di Edwin's Gallery di itu banyak di sama galerinya Mas Edwin tuh pertama di situ, pernah di Nadi juga gitu lah yang zamannya pokoknya galeri komersi, galeri galeri swasta tuh aktif lah gitu ya di pameran. Tapi terus aku ditawarin sama teman-teman Jogja, jadi ada Yayasan Seni Cemeti namanya di Jogja, butuh ya kayak direktur baru lah gitu. Dan maksudnya pengen memperbarui lah lembaganya gitu ya, mau diapain gitu lah istilahnya gitu. Terus ya karena aku yang udah pernah tinggal Jogja itu kan, terus aku kayaknya pengen tinggal Jogja lagi deh. Sudah tidak perlu lagi untuk beradaptasi ya karena atmosfernya udah pernah. Iya, ya udah ada teman-teman gitu ya, dan emang kayak waktu itu pengen kayak gimana ya, maksudnya dalam artian ya itu tadi kan maksudnya secara ini waktu itu udah sering aktif di Ruang Rupa juga segala macam, tapi maksudnya bahwa terus terang aku memang memikirkan banget gitu ya, maksudnya bidang seni rupa ini sebagai profesi masih nggak jelas banget gitu. Makanya gue nyoba ngajar, kurator, tapi kan itu kan nggak pasti gitu loh. Gitu. Dalam arti Paling nggak jadi pasti itu gimana? Maksudnya kalau ya kan tergantung pamerannya, maksudnya itu bukan kayak ada ya emang kita bakal punya kerjaan terus setiap bulan gitu kan, belum tentu gitu. Maksudnya belum ada kayak jenjang karirnya, nggak standarnya nggak jelas pasti. Masih abu-abu ibaratnya. Nah, gitu ya maksudnya. Limbo. Terus dan maksudnya tuh kayak ya dan waktu itu Jakarta nggak kayak sekarang ya, maksudnya sekarang kan hidup di Jakarta buat aku enak banget, gampang banget gitu. Kalau dulu kemana-mana aja susah, Iya. Secara transportasi apa segala macam gitu ya. Kalau aku merasa hidup di Jakarta sekarang enak, dipermudah. beda banget gitu, beda banget nih. Kalau misalnya di Jakarta dulu kayak gini gue nggak bisa, Nggak perlu harus loncat ke tempat lain. Dan memang kalau misalnya di Jogja, apalagi Jogja waktu itu enak banget lah, maksudnya intinya hidup tuh gampang banget lah di Jogja gitu kan, murah, tapi terus berkesenian segala macam ya, lo tidak harus terbebani banyak, apalagi misalkan kayak aku anak Jakarta Jogja gitu ya, waktu itu hidup kayaknya
so easy, Iya, iya, keep it iya. easy, tapi terus seru gitu kan. Nah, aku pindah lagi. Terus dari yayasan itu terus, nah kita kan lagi mikirin yayasan ini, lembaga ini ngapain gitu ya. Tadinya tuh itu kayak lembaga seni rupa, sebenarnya mirip-mirip kayak ruang rupa gitu juga. Dan mereka punya arsip. Oke. Gitu, mereka sudah punya arsip kayak dokumentasi seni rupa, terutama di Jogja itu yang 90-an. Oke. Dan punya kayak perpustakaan lah gitu ya, arsip-arsip seniman yang nitipin di situ seperti itu. Akhirnya ya kenapa nggak arsip gitu maksudnya, dan emang kayak waktu aku di London gitu, udah banyak hubungin mereka juga untuk arsip mereka buat tesisku gitu ya. Ini kan dibutuhin orang gitu, arsip ini kan penting banget. Dan waktu itu tuh udah 2006 tuh udah mulai digital revolution di 96. 2006. Sorry kalau di 96. 96 masih 96 masih jejak Masih digitalnya belum. masih sulit. Masih susah ya. Ini yang email baru muncul. Dan itu pun nggak semuanya yang punya gitu ya. 2006 tapi kan udah ada, maksudnya udah memang, tapi belum banget ya, Belum umum. kayak belum kayak sekarang lah, belum 4G gitu, Iya. belum sosmed gitu kan, belum. Tapi udah mulai, dalam artian kayak ada geran-geran, ada kayak dana-dana gitu, dana-dana bahkan ini kan kayak LSM gitu ya, jadi kita kan harus ininya kayak model dari dana-dana gitu kan, hibah gitu kan, gitu untuk kayak pengembangan, misalkan digitalisasi terus gitu ya, menggunakan teknologi terus internet gitu, dan mulai kayak gitu. Jadi kita tap in ke situ untuk salah satu proyeknya digitalin arsip yang 90-an itu. Habis itu ternyata ya jalan, ya itu jadi IFA, Indonesia Visual Archive. Awal mulanya IFA itu yang tadi apa? Kalau kolektif apa tadi namanya? Yayasan Seni Cemeti. Yayasan Seni Cemeti. Iya gitu. Jadi kemudian ya IFA, Indonesia Visual Archive ya. Jadi kita emang bergerak di bidang arsip, dan maksudku si arsip ini jadi kayak akhirnya memang menjadi bidang arsip seni ya. Arsip seni ini jadi bidang yang buat aku, ini yang emang gue seneng kerjain. Maksudnya maksudnya perspektifnya bukan aku juga bukan seorang librarian atau ilmu arsip, juga bukan berangkat dari situ, bukan sebagai ilmu arsipnya, tapi bahwa membangun arsip seni itu menjadi Sesuatu yang menyenangkan gitu. Iya, dan terutama itu selain maksudnya sebagai kurator, tapi juga bahwa itu mengakomodir ya karena si aspirasiku dengan sejarah seni itu. Jadi kayak membangun arsip itu ya karena juga dari aku sebagai seorang sejarawan seni, kayak gitu. Jadi sesuatu yang akhirnya berkembang, dan akhirnya aku nyangkut di Jogja 9 tahun. Karena Mbak Farah juga menyukai hal itu, ibaratnya kayak menambah buat dan menjalankan IFA, ya jatuh bangunnya dan segala macam ya dengan timku yang dulu di situ, dan sekarang udah regenerasi lagi. Sekarang IFA, akhirnya kan aku pergi ke Singapura. Ya sekarang IFA masih jalan, dan ada beberapa teman-teman yang udah lama juga, tapi kayak sekarang kayak sama Isis itu yang diraktin IFA ya masih jalan. Nah Mbak, jadi ya gimana? Kalau aku sih ya gimana ya, maksudnya tetap sebuah kerja yang belum awam, tapi ya kita seneng. Maksudnya kerjaan aku ya ini arsip ini menjadi ya kayak spesialis. Kalau dokter itu spesialisasi. Spesialis jantung. Spesialis arsip. Karena memang butuh orang emang untuk mengelola itu. Pengarsipan hari itu ketika orang lain membutuhkan, ini ada yang data ini nggak, ibaratnya untuk masuknya ibaratnya lukisan Avandi gitu, ibaratnya masuknya ada nggak data-data yang di Indonesia orang yang mempunyai karya aliran surrealis, ibaratnya siapa aja, ibaratnya Avandi ini ya memang nggak kemudian nggak se-Google itulah ya platform yang kita bangun, tapi seenggaknya ada gitu lah. Jadi kalau misalkan kayak tadi pengen tahu lebih banyak tentang Avandi, ya bisa ngurek-ngurek lah. Ada arsipnya ada, karena kebanyakan di Indonesia kan untuk arsip-arsip itu sendiri tidak terpikirkan. Kalau berkarya maksudnya gambar-gambar aja, tidak memikirkan hal itu. Ya sekarang sih mulai ya. Baru-baru ini tapi di era-era dulu yang mungkin dari 70-an atau 60-an itu kalau tidak ada spesifikasinya untuk yang orang menangani ini, itu bakal tidak akan ada jejak-jejaknya itu. Dan banyak yang hilang, memang banyak yang ya istilahnya kita udah nggak tahu, gue ngomong mikirin lah ya udah hancur-hancur gitu ya, tapi ya
sejauh ini masih banyak yang bisa diselamatkan. Kayak IFA akhirnya juga kemudian bekerja sama dengan seniman yang sifatnya lebih kayak organik ya. Iya. Jadi bukan aslinya emang seniman akhirnya minta jasa IFA untuk digitalin yang kayak gitu lah. Gitu. Soalnya kemarin dari pos-posannya si Doi, gue sering lihat banget ini arsip-arsip poster-poster itu DKJ. era Dewan Kesenian Dewan Kesenian Ya karena Jakarta. sekarang aku kan DKJ. Nah sekarang aku in charge untuk arsip DKJ. Itu gue lihat banyak banget ini karya-karya di era-era poster-poster 70-an. Oh itu luar biasa banget. Itu gue Ini lagi. gue nggak pernah ngelihat ternyata ini Ya, ada. aku juga nggak pernah ngeliat. Aku juga nggak pernah ngeliat. Makanya maksudnya di situ serunya gitu ya ketika akhirnya. Kadang maksudnya makanya arsip itu kan bertumpuk dan tersembunyi dan akhirnya ya memang sekarang PR-nya adalah membangun sistem supaya dia bisa di search dan diakses oleh publik. Itu kan sebenarnya gitu. Kayak kerja di IPA juga gitu. Tapi pas lagi berantakan dan lagi nemu-nemunya itu yang serunya buat aku. Wah, ternyata gokil ya daerah itu gitu. gini ya. Oh, ini Dan ternyata gini ya. Ini gue nih yang nemuin nih. Gitu. Ah, Itu ada iya. kayak gitu. Itu kan kayak Ya menambang batu permata. Iya, kayak penambang gitu. Padahal kalau mau yang nggak ditambang ya barang berharga itu selamanya ada di tanah. Gitu. Ketika lu buat orang yang menggali itu ataupun lu sebagai apa namanya yang pencari apa dinosaurus apa namanya tulang-tulang dinosaurus apa istilahnya apa namanya? Arkeolog. Tapi Indiana Jones. Iya, yang Indiana Jones. ibaratnya lu Indiana Jones yang untuk barang-barang artefak seni yang ibarat tidak terpikirkan bakal muncul ibaratnya. Kalau ibaratnya nggak diarsip kan ya udah seperti artefak yang bakal sudah lewat, yang tersembunyi terus ibaratnya orang nggak diketahui orang. Ternyata di Indonesia ini udah jejak-jejak seni seperti ini atau gaya seperti ini udah ada muncul di era ini tahun ini. Oh, udah dari dulu. Udah apa? Ya makanya maksudnya dan di situ serunya makanya maksudnya dari IPA. Kalau IPA aku malah yang banyak dulu yang lebih lama-lama lagi ya misalkan era kemerdekaan ya kayak ini arsipnya Avandi itu ya kita ya kerjasama sama Museum Avandi udah lama juga gitu ya digitalisasi foto-fotonya Pak Avandi atau katalog lamanya ya itu ya pas ngeliat-liat gitu gila nih gitu. Maksudnya itu tuh kenikmatan tersendiri gitu ya Baru nanti dikompil jadi satu gitu ya. betul dan bangun sistemnya ya supaya dia mudah dicari gitu kan kayak gitu jadi ya akhirnya kayak jadi nemu ya oh ini nih ini cool gitu ya jadi nah udah 9 tahun jadi ya namanya Lu pengen ngopi lagi sih? enggak ini Oke. Lu pengen ngopi lagi sih? Gua pengen Lu pengen ngopi lagi? Nah, kita coba biarin dia jadi tukang jalan. Nah. ya 9 tahun di Jogja ya betah sih cuma terus aku kayak sempet juga udah mikir ini apa ya maksudnya pengen something ternyata ditawarin sama teman-teman di Singapura. Oke, itu relasi dari Singapura tuh ngebangunnya gimana? Ya banyak yang kurator-kurator Singapura ya researchnya di IFA. Oh, ada waktu tahun segitu banyak tuh pertukaran informasi tuh udah sering dari luar negeri ke Indonesia. Udah. Ya kan Jogja kan pusat ya. Pada saat itu buat seni ya, buat seni. Jadi kan kurator-kurator juga udah ya istilahnya bukan cuma IFA-nya tapi sama dengan scene Jogja lah gitu scene kan. Jogja. Banyak yang bolak-balik gitu segala macam dan emang ya di Jogja kan gitu saling nganter-nganter terus dibawa ada yang dibawa ke IFA kamu bisa di sini aja ya it's very ya kayak gini kalian dikenalin di Budisco oke. gitu lah. Organik aja gitu ya. Sampai akhirnya ya itu ini kan ada museum baru bakal buka Oke. gitu ya aku ditawarin untuk nanganin arsip dan koleksinya. Nah, Mbak, gue pengen tahu ini pengen tahu gue pengen nanyain ke lu kan yang sebagai saksi sejarah nih di era-era 90-an gitu sebenarnya. Pada saat 90 yang lu berkecimpung di dunia seni itu untuk aku akhir 90 nggak setua itu sih. Iya, maksudnya di 90-an lah. Masih match lah. Untuk secara materi itu layak nggak sih buat para seniman yang ada di Indonesia sendiri? Dan pas dulu. Ha-ha. Enggak. Pas dulu enggak. Tapi emang untuk seniman ya. Untuk seniman untuk kedepannya. Baru mulai pertengahan gini oke. Jadi kalau untuk seniman yang sudah senior dan mapan katakanlah klan ya apa gue nggak mau bilang dinasti apa sih katakanlah misalkan pendiri-pendiri yang kayak pendiri terutama pendiri misalkan pendiri akademi ya kayak misalkan dari ITB dari ISI atau itu ya itu sih
yang sudah senior gitu-gitu, itu dalam artian mereka sudah Settle ya? mapan. Oke. Walaupun yang karena mereka udah melewati perjuangan yang sebelumnya. Di awalnya udah ya. Nah, misalnya kayak gue gitu ya, maksudnya lagi mau berkesenian nih gitu, 90-an awal 2000-an gitu, ya mau jadi apa lo? Iya. Kan, dalam artian itu masa transisi juga sih, yang intinya kalau dulu waktu 70-an kayak misalkan ya era awal DKJ atau tim atau apa, masih kayak misalkan akademi itu baru muncul gitu kan, itu dukungan terhadap seni itu masih cukup apa ya, cukup banyak, cukup besar, dan masih ada kayak semacam masih coba dipandang elit gitu ya. Oke. Tapi pas Langsung aja. akhir 90 gitu tuh udah ya ibaratnya negara kita kan juga udah rada krismon lah. Iya. Daerah itu. Iya. Krismon umur berapa lo? SMP kayak SMP. SMP kayak gitu ya. Ngerasain nggak? Bos, Saya sih nggak ngerasain, orang tua saya yang ngerasain. akhirnya berpengaruh pada saya, Pak, pemotongan uang jajan. Platformnya dipotong. Itu gue udah mau lulus tuh. Oh. Gimana coba gitu kan? Ya maksudnya intinya ya dalam artian tuh juga, terus kemudian secara politik juga udah Mempengaruhi juga ya. ya dalam artian tuh kayak akhir 90-an terutama sih gue ngeliatnya udah banyak nggak jelas ya. Soeharto, akhirnya kan Soeharto turun segala macam lah ya, 98 Oke, kan. 98. Nah memang 98 kemudian akhirnya kayak kita bergerak lagi gitu ya. Nah makanya terus kemudian di sini sendiri masih nggak jelas, dalam artinya ya kayak menjawab pertanyaanmu, itu tadi gitu, maksudnya belum kayak akhirnya tidak ada infrastruktur yang mendukung yang jelas gitu. Tapi semangat independensi itu sangat kuat. Itu yang ya makanya istilahnya orang kayak gue gitu Iya, kan, iya. maksudnya, oh gue ke Jogja aja, Iya, cabut ya. pakai gitu. Jadi itu jadi dalam artian ya akhirnya memang uang itu bisa dicari lah. Oke. Uang tuh bisa dicari ya, tergantung lo mau Berusaha apa nggak ini? mau berusaha atau lo mau hidup kayak apa sih, itu terserah lo. Nah saya individualitas itu yang semangat independen itu yang apa ya, buat aku sangat kuat abis 98. Oke. Banyak ruang-ruang, ya itu ruang-ruang, kalau sekarang nyebutnya kolektif ya. Ya, Oke. kolektif. Ruang-ruang alternatif gitu kan. Uh-uh. Ruang rupa gitu ya. Maksudnya kita akhirnya berkumpul, kita coba lihat kita bisa bikin apa. Ya akhirnya aku juga kemudian yang menggunakan aja apapun yang aku bisa, ya aku menulis, bikin pameran, bikin pameran gitu. Tapi kemudian pada saat itu ketika ditawarin misalkan kayak sama Jogja itu, Oke. ya akhirnya ya menemukan arsip itu. Iya. Ternyata arsip itu bisa jadi something gitu. Ya itu buat aku ya, itu berkat semangat independensi itu juga gitu lah, yang apa bahwa kita bisa create something from yang orang tadinya mikir nothing gitu. Kalau mau ya dari pengarsipan tadi itu berpengaruh nggak, Mbak, dalam arti untuk ngebantu si seniman untuk balik lagi kan kalau jualan lagi, Mbak, Biar terblow up gitu. gitu. Pengaruhnya gede kali, Mbak ya. Ya dalam artian dia membantunya bisa dari banyak hal, tapi kalau misalkan marketingnya saja enggak sih, kalau aku bilang enggak. Maksudnya arsip ini pada akhirnya lebih misalkan research gitu ya. Orang research aja ya, tapi bahwa kemudian apakah itu menentukan orang mau membeli atau enggak, aku tidak. Itu tetap marketing. Minimal kan mengenalkan sih, Mengenalkan Mbak. nih. Ini Oh iya, pojok. makanya membantu Oh, tapi membantu. tidak menentukan. Menurut aku gitu. Ibaratnya boleh si seniman itu meninggal, tapi karyanya kan masih tertinggal lalu sampai kapan. Oh ini maksudnya seniman yang udah meninggal. Mau siapapun itu, Siapapun itu, yang hidup ibarat- atau yang hidup maupun Apapun yang Kalau seniman yang udah meninggal itu iya. Kalau seniman yang katakanlah lagi up and coming nih, itu buat aku ya itu akhirnya lebih banyak juga kemudian ya itu memang fungsi peran marketing galerinya atau ininya lah, atau mungkin kurator atau apanya ya. Tetapi kalau seniman yang sudah meninggal itu memang iya, maksudnya arsip itu membantu menjustifikasi nilai. Dari terutama nilai sejarah, karya itu, iya gitu. Oh iya. Dan itu misalkan terbukti di beberapa hal, terutama ketika aku kerja di Singapura gitu ya. Misalkan waktu itu ya, seniman ini belum dikoleksi, pentingnya apa? Ya kita harus beli arsip. Di Singapura. Apalagi ketika dia sudah meninggal, karena kita hanya bisa mengandalkan arsip. data tadi itu ya, soalnya. Mau tanya siapa? Tanya Isan. Ya waris ya, waris atau saudara. Iya. Tapi kan tidak bisa
spesifik itu kita menanyakan, oh ini ibaratnya senimannya Pak Tino Sidin, anggaplah gitu. Kita harus ke tempatnya saudaranya Pak Tino Sidin untuk Dan sekedar bertanya karya-karyanya dia kan terkadang saudaranya pun juga nggak tahu. keluarganya pun juga tidak tahu apa yang dia telah dia buat sih gitu loh. Ya. Mungkin dia tahu, oh coba cari di pojokan tuh ada Coba cari tuh, pojokan tuh. udah kan tidak rela kan ke rumah orang tiba-tiba Kan mesti ada orang yang bisa menuliskan kata-kata itu paragraf. menjebat. Ini menceritakan keresahannya dia tentang ini. Iya. Copywriternya masih ada kan ibaratnya. Ya itu kurator. Oh ya, kuratornya kan masih ada Iya. itunya kan, penjelasan itunya kan, deskripsinya. Deskripsi. Tuh men bahasa lu bener men. Berat nih, soalnya gue belajar dulu. Ini makanya ini ya makin lama makin ini nih pembicaraannya nih makin apa nih meninggi Wih, seni iya. ini nggak usah juga, misalnya kita santai-santai seni yang santai-santai. Wih. Seni itu menyenangkan kalau kata Budisku. Betul. Nah, gimana? Selepas tadi katanya sempat ke Singapura tuh di dunia yang sama atau dunia yang berbeda? Maksudnya, Maksudnya? masih di seni rupa juga? Oh atau- iya. Di tahun berapa, Mbak? 2015 sampai pulang tahun lalu Desember. Itu ceritakan gimana tuh? Akhirnya bisa. Ya akhirnya kan gitu ya, jadi karena ya menjalin network lah dengan Singapura itu, mereka juga sering research di FAA, terus mereka sendiri kemudian mau bikinnya itu kayak pusat arsip juga. Oh, di sana? Di museumnya sama ya, dalam artian itu berkaitan dengan pengembangan koleksi karya seninya mereka gitu. Berarti- nah itu tadi kayak misalkan tadi yang ceritain, misalkan kayak kita punya semacam database satu referensi dari arsip itu kemudian itu yang di riset itu yang kemudian digunakan untuk kayak misalkan kita museum itu mau membeli karya seni. Kayak misalkan contohnya dari si National Gallery Singapore ini yang aku kerja di situ, itu waktu itu kita pingin jadi para kurator ini pengen banget supaya punya karyanya Emilia Sunarsa. Emilia Sunarsa itu seniman perempuan Indonesia pionir lah. Nah, itu belum ada. Itu apa ya, Titik Kadarsi, Mbak? Emilia Contessa. Oke, lanjut. Kayak Intermezzo. seperti itu. Jadi dan emang kalau misalkan di seni rupa kita tuh kadang-kadang tuh emang banyakan cowok gitu. Iya. Padahal kalau dari arsip itu si Emilia ini penting banget gitu ya. Jadi dari arsipnya bisa ngeliat gitu ya. Ya kayak dia udah ya intinya udah penting lah gitu ya istilahnya. Ya itu yang dibuktikan melalui arsip. Nah, itu makanya dia penting nih untuk dikoleksi, kita harus mengeluarkan uang. Berarti yang mengkurasi apa yang mengkurator kan si Mbak Wawa tadi kan, Ya, yang aku memutuskan. bagian dari tim. Yang maksudnya Yang memutuskan ini layak ini nih. layak Oh, gitu. Iya, kita mempropose ke Oke. ya petinggi. Iya, petingginya pasti ya. Pemegang keputusan. Tapi kan dari Mbak Wawa kan Yang merekomen kan. komen ini Iya, ada proposalnya. dengan data, makanya dengan arsip, berbasis arsip. Jadi nggak sembarangan gitu kan. Wih, Kalau sembarangan kan bisa aja siapa. gitu Iya, ya. orang-orang nggak penting juga Iya. bukan ya. Ini bisa aja nih orang yang orang sekedar gambar ataupun kita beli lukisan di Iya, dan ada blognya. kepentingan, ternyata ibunya gitu ya, macam kan itu kan, makanya di situ fungsi arsip. Ini titipan nih, jangan-jangan nih. Kalau di Singapura tadi di sana tuh kegiatan berkesenian orang sana tuh gimana sih di kacamata Mbak Wawa sendiri sebagai Mbak Wawa kan yang Aduhnya di YouTube. ngurusin kesenian di sana, ibaratnya Mbak Wawa kan jadi pasti tahu nih. Jadi gini sih, kalau aku ngeliatnya emang ya Singapura itu kan apa ya, kalau mereka sendiri memang, nah itu ahli Ujung. Anjir. Singapura itu kan ya ibaratnya kayak udah maju duluan ya. Di- Dua langkah lah anggaplah. terutama di Asia Tenggara gitu kan. Ya mereka kecil tapi emang jago bisnis, bisnis. jago Ngomong strategi itu. Oke. Nah, ya di Singapura gitu kan, orang Singapura itu. Jadi mereka maju gitu. Udah maju lebih dulu gitu ya. Ya kayak kita dulu kan apa-apa itu di Singapura. Iya. Ininya kita kiblatnya. Ya, dan dalam artian memang mereka selalu memposisikan seperti itu. Dalam artian yang seninya sendiri sebenarnya dikit. Yang mereka punya gitu. Oke. Ya mereka alamannya kan sebenarnya juga nggak begitu. Iya. Oke. Seninya sendiri ya itu negara kecil gitu ya, negara kecil yang namanya
sejarahnya juga tidak, sejarah seninya juga tidak sekaya kita. Iya. Cuma mereka jago gitu, dan seni ini dijadikan bagian dari apa ya, kayak agenda besar menjadi leading atau hub apa sih, pusat dari Asia Tenggara. Jadi inilah apa, agenda politik. Agenda politik kayak kayak visit Singapura, jadi mereka komplit nih, punya seni dia ada, terus budaya mereka ada, Ya, terus dan nggak cuma Singapura aja, jadi juga kemudian bahwa mereka di tengah-tengah, jadi kayak pusatnya Asia Tenggara, karena apa-apa kan juga mampir Singapura, makanya koleksi seninya itu nggak cuma Singapura aja, Mau tapi dilengkapin Asia mereka. Tenggara. Mungkin Makanya mereka koleksi Indonesia juga. mungkin mereka mau bikin kayak one stop stopping gitu kayaknya. Betul. Semuanya udah ada di sini, lu ngapain berkunjung ke negara lain lagi Ya. kalau semuanya udah ada di sini, ibaratnya gitu ya. Jadi maksudnya dalam artian ya itu antara, jadi visi seni mereka ya itu ya itu works for them gitu ya, tapi maksudnya visi, dan mereka modalnya kencang, dalam artian mereka mau menginvest untuk itu ya, tapi ya maksudnya agendanya tuh ya sebesar itu, maksudnya dalam artian ada politik, ekonomi, sama Ya berhubungan lah semuanya. industri gitu karena lah. negaranya sendiri mau membangun hal itu. Ya. Nah, kalau Mbak Farah bandingkan dengan Mbak Farah daerah itu waktu di sini tuh masih belum memperhatikan sampai segitunya nggak sih? Belum ya? Belum. Jadi dalam artian ya, dan maksudku ya itu yang disayangkan ya, karena maksudnya itu ya, maksudnya Singapura, tapi memang maksudnya Singapura itu dalam artian itu udah kayak, makanya itu tadi bilang gitu ya, seni itu lebih kayak akhirnya semacam salah satu alat power ekonomi sama politik gitu lah. Karena mereka udah bisa membaca kali Mbak. Maksudnya bisa membaca peluang bahwa di seni ini kita bisa ngelakuin apa aja ibaratnya. Ya, Bisa tapi di tataran masyarakatnya sendiri, masyarakatnya sih nggak segitu suka-suka seninya kayak kita. Kalau di sini kan kita bukan suka, kita udah terbiasa Mbak. Terbiasa. Biasa Budaya dan kita emang ya. gitu ya, maksudnya jiwa, bagian dari jiwa gitu ya. Gitu. Ya kalau aku boleh bandingkan di sana nggak terlalu gitu. Oh, ya Maksudnya, jadi ironis gitu ya, dalam artian ya Singapura mungkin juga melakukan investasi itu bukan untuk masyarakatnya, untuk jualan ya. untuk mengukuhkan posisinya di dunia. Lu gitu cari ya. apapun lengkap lo di sini. Yuk, ya kan, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Tapi bukan kemudian itu sesuatu yang dekat gitu loh dengan kehidupan kita gitu, yang beda dengan kita di sini gitu loh. Jadi ironis, sementara di sini kita tuh kan memang ya kita seneng gitu ya gitu. Kita berdampingan malahan. Gitu kan. Tapi ya sejauh ini ya udah mulai sebenarnya, kalau aku ngeliat udah lebih baik daripada dulu. Ya kayak misalnya kayak tadi aku bilang, ternyata kita bisa ngeliat pameran kayak gitu juga dulu boro-boro. Iya, dia pakai di sini. Kayak Ya. gitu. Udah mulai ada kemajuan gitu ya, terutama misalnya dari pemerintah atau inisiatif dari kayak udah juga dari seni rupa tuh udah mulai kayak ada kayak misalnya ekosistemnya tuh berdaya satu sama lain gitu. Cuma belum aja, dan ya harus ada pressure lebih kalau buat aku. Ya nggak cuma akhirnya kayak nungguin pemerintah begini nih ya, dari si ekosistem kitanya juga harus aktif untuk Mandiri kalinya aja. kita udah mandiri. Ekosistemnya itu udah banyak mandiri, dan itu persoalannya, maksudnya ya gue udah mandiri dong, udah mandiri ngapain gue juga harus mikirin katakanlah agenda besar atau apa ya harus ada komunikasi yang harus juga proaktif untuk katakanlah memberi ngefeed gitu loh ke pemerintah atau pemegang kebijakan atau apa ya, untuk supaya bisa sevisioner itu gitu. Please lah, tolong disupport juga dong. Iya. Soalnya kan aku lihat Mbak ya, yang dari dulu yang Karena nggak jarang minta juga kadang-kadang, orang-orang juga nggak terjadi. yang lebih banyak nge-support dalam segi pendanaan ataupun perhatian itu kebanyakan dari orang luar negeri yang ibaratnya justru ngasih Iya. oh ini gua kasih apa ya, ini donasi buat lu memberikan ini Untuk banyak bikin sesuatu. banyak kan masih dari orang luar negeri juga Perhatiannya malah dari orang, Ya. bukan dari negara sendiri. negara sendiri. Ya, karena Banyak. juga kemudian makanya maksudnya ya intinya dalam hal itu ya itu juga tergantung dari kepentingan masing-masing si negara atau apa itulah ya, atau memang kemudian lebih mudah, apalagi lebih mudah zaman sekarang dengan mau apa komunikasi lebih gampang gitu kan, travel lebih murah gitu kan, itu kan terbuka ya gitu. Tapi kalau aku kadang yang kita harapkan support misalkan itu tuh nggak cuma hanya uang ya, tapi maksudnya memang apa ya, semacam kayak ada Perhatian. ya
ya termasuk itu, tetapi mungkin kayak lebih Penghargaan. kebijakan Ya sih yang kebijakan gitu yang mendukung, dan juga kemudian memang harus gimana caranya lebih sering-sering ketemu aja, lebih sering ketemu dan berkomunikasi gitu. Kalau Nah saya- sebenarnya kayak sekarang nih kayak pandemi ini kan banyak web. Gila, gue udah mabok ya Zoom. Iya. Udah tuh ngepost lu zoom. Tapi ada bagusnya yang itu tuh kayak misalkan dulu kayak sekarang, jadi kayak misalkan kayak aku bisa Zoom atau ada dengan pembicara dari Makassar atau Iya, iya. Palu dengan mudahnya gitu ya. Oh dulu mesti nunggu ada seminar apa dulu atau Iya, ya nggak iya, ketemu iya. aja Oke. gitu. Ya harus nyari waktunya, dulu kan Ah. panjang banget nyari waktunya. Sama terus kemudian ya emang akhirnya juga kadang-kadang diundang juga ya kayak tempat rekomendasi dengan kementerian atau ya pokoknya Oke. pemerintah lah segala macam gitu gitu ya. Aku sekarang juga di DKJ banyaknya dengan Pemprov. Maksudnya itu jalur-jalur komunikasi itu jadi lebih terbuka, dan sebenarnya ini harusnya kesempatan gitu ya, maksudnya untuk ya saling ngomong aja. Nah, masing-masing tuh jadi kebutuhan dan bagaimana sama-sama gitu ya dukung gitu ya. Maksudnya karena ya kita kalau aku sih kadang ngerti juga bahwa negara kita tuh gede. Oke. Problemnya banyak banget. Mhm. Orang miskin masih banyak. Kalau misalkan juga mau disuruh dukung seni mulu, tapi Yang lain anak gimana? miskin juga Iya. nah, gitu itu jembatan tumbuh ya. Iya. Jadi ya tapi emang kadang bukan sekadar minta duit gitu ya, tetapi ya misalkan prasarana, Iya. Kebijakan. informasi, Iya. kebijakannya itu saling semuanya kalau buat aku sih gitu. Lebih dimudahkan mungkin di apa namanya buat perizinan segala macam mungkin. Perizinan. ya. Kebijakan-kebijakan itu sendiri yang, jadi pajaknya. macam-macam sebenarnya. Nggak mesti melulu kasih suntikan dana ya. Dana yang nanti habis. Iya benar-benar kalau. Karena biasanya kan kepentoknya di masalah perizinan Nah, atau segala kebijakan, macam. biasanya kepentoknya di situ. Kalau kita kita dana kita ada, kita mau bikin sesuatu, biasanya kepentoknya kan perizinan tempat atau perizinan apalah, biasanya kayak gitu kan. Atau juga mempromosikan. Bisa seperti aja. itu tuh. Kayak gitu. Nah, emang macam-macam banget ya sebenarnya ya, kayak buat aku ya emang harus lebih apa ya, ngobrol. Iya mesti ada ngobrol ya ya. Dan ini ya, itu ya, dan lama-lama kemudian akhirnya ya mungkin jadi lebih saling ngerti sama ya, justru dengan itu juga jadi lebih bottom up gitu loh. Iya. Nggak yang kalau di Singapura tuh aku masih ngelihat itu top down gitu, jadi di sini nih Oh, Oke. bawah, tapi masyarakatnya tetap ke mall aja. Iya. Tapi tanpa mereka sadari mereka membutuhkan seni entah Nggak apapun. punya, maksudnya Mungkin dalam artian akhirnya ya kayak mereka membutuhkan seni dalam cara mereka sendiri. Iya, entah Tapi berdebak. kan maksudnya dalam artian kalau misalnya akhirnya ya aku merasa aku masih orang Indonesia. Iya, Kemudian iya. tidak berada dalam pijakan yang sama mungkin dengan mereka. Tapi itu pengalaman yang berharga. Maksudnya aku sih 5 tahun Cukup lah ya. lama juga 5 tahun maksudnya, tapi belajar banyak sih, Tentang- Dan ketemu dengan teman-teman yang baru yang ya sampai sekarang juga baik gitu. Lebih ke arah itunya Mbak ya. Mungkin kalau si Mbak Wawa ini belajar banyaknya ya waktu di luar negeri atau di Singapura tadi lebih ke arah cara buat Yes. memanage-nya Yes, dengan betul. profesional dengan sistem Yes, yang benar itu seperti apa ya? Seperti apa? Soalnya Soalnya sistem, lebih ke arah intinya sistem. banyak lah contekannya Hmm, gitu ya. lebih Nggak ke arah tahu sistem sih ya. bisa diaplikasiin di sini apa enggak, tapi ya jadi Soalnya kita contekan aja. kita gitu. punya patternnya nih kayak gini nih Ya. yang bagusnya seperti ini, bukan yang benar, yang bagus seperti ini. Jadi kita bisa terapkan nanti di sini dia benar bisa atau tidak. Syukur-syukur. Syukur-syukur. Bisa aja sih sebenarnya kalau maunya bisa aja kalau tergantung kita sabar atau enggaknya sih, bukan bisa atau enggak sabar atau enggaknya. Kalau bisa sih bisa cuma sabar atau enggaknya sih. Iya, kalau saya mah sabar. Udah sekian tahun gitu. Udah beyond sabar. Aku ngeliat Udah sendiri. just do it aja. Iya. Aku ngeliat Yayoi seniman Yayoi dari Yayoi. Jepang, dari Jepang Sama. aku sama. Dia bahkan bisa bikin exhibition di sini. Kenapa kita tidak bisa bikin exhibition di Luar, karena kan luar? di support juga Pit, ibaratnya. Nah, hal seperti itulah Kan yang dia juga udah senior banget. di kita kan juga nggak kalah banyak yang nggak kalah senior, Mbak. Gitu loh. Ya benarnya udah ini ya, udah lumayan ada banyak ya. Tapi Kesempatan kan ibaratnya. sama ini juga ya kayak kita maunya merepresentasikan Indonesia itu melalui seni itu seperti apa gitu kan, luar itu juga sebenarnya kadang-kadang juga belum jelas gitu.
yang gue tahu gitu ya, kadang-kadang tuh banyak misalnya itu yang ngirimnya ya pokoknya nari Bali lah. Iya, bahwa budaya yang udah ada ibaratnya ya nggak salah juga sih Mbak ya. Nggak apa-apa, gue juga Ah. seneng lihat tari Bali, tapi maksudnya dalam artian ya itu kan membuat persepsi kayak Itu doang jadinya itu ya. di orang luar gitu ya, itu makanya ini balik lagi kayak seni itu misalnya misalkan wilayah seni itu ya yang Cakupannya waktu luas habis ya. gue dari Inggris itu kan maksudnya bahwa itu ternyata bisa membuka pikiran dan kita masuk ke wilayah pemikiran dan persepsi baru dan malah justru lebih next level gitu. Kalau ini orang luar gitu lihat Indonesia ya tari Bali tari ya. Bali gitu Iya. ya. Soalnya kan kita kan atau apa gitu ya kayak gendang Tari gitu. tari padang, ibarat tari piring Nah. gitu ibaratnya. Iya, ya, mereka mungkin juga emang orang Indonesia. tradisional semua mungkin kali ya. Iya, gitu. Balik- Ya, nggak apa-apa juga, emang Iya. nggak apa-apa, tapi Tapi maksudnya di balik itu kan Ada yang lebih Ada besar loh, nih, ada ada yang lebih lebih besar, masif, loh. lebih Visual- gede. visual. iya, ada dan loh. dalam artinya kayak secetek ya kadang buat aku itu mengaruhi misalkan aku ke luar negeri juga terus Nah, orang yang mengerti orang bule gitu ya istilahnya, oh ternyata kalian udah advance juga ya, maksudnya emang lu pikir gimana gitu maksudnya salah- emang sorry gini. iya maksudnya tapi emang karena representasi kita mungkin juga nggak balik ya nggak tahu ya, mungkin juga secara kayak misalnya diplomasinya gimana gitu-gitu balik-baliknya kan ke itu Mbak, dagang lagi Mbak. Yang kita jual kan sebenarnya Indonesia bukan sekedar budaya loh yang kita punya loh, seni Ya, seni budaya, bukan ya, seni makanya budaya loh. maksudnya dalam artian budaya sebagai cuma buat kayak tulis-tulisan atau ya kayak hibur apa sih ya pokoknya ya tari Bali ya gitu. terus ya udah gue pengen ke Bali deh gitu. Iya. Ya, kita Terus punya tuh- nyangkanya tuh semua orang yang orangnya juga mungkin pikirannya ke Bali. Ke Bali. Ke Bali ya pokoknya gue banyak cewek-cewek pakai kemben nari Loh. ke Bali. Kan nggak gitu juga. Iya. gitu, maksudnya. Indonesia itu bukan cuma sekedar seni budaya loh, tapi kita punya seni kontemporer yang lebih Kontemporer dan Ah. bahwa kemudian ya di konten itu mewakili generasi baru Indonesia ya kayak Asutronot. Itu bukan seni mbak itu. Kalau bukan omong kosong. Lo justru itu gitu kan. Malah sebenarnya itu ya diplomasi yang lebih ampuh sebenarnya misalkan gitu ya. Jadi ya itunya juga. Nah, buat aku itu sebenarnya itu bagian dari kayak konsep besar seni ini mau diapain sih gitu. Iya. Maksudku dan itu yang justru kadang lebih dari sekedar uangnya gitu maksudnya. Bukan kayak pemerintah ya udah bantuin seniman ya udah deh bagi-bagi duit. Sebenarnya itu udah terjadi ya, tapi duitnya kecil-kecil nanti ke seniman anu ya gitu-gitu aja terus gitu ya. Tapi bahwa ketika misalkan emang ada semacam kayak apa ya kita emang ya dengan ngobrol dengan Bertukar pikiran seperti ini gitu ya. kita riset atau emang ada semacam kayak ya perancangan gitu Iya. dan emang niat politis apa ya atau niat kultural yang ini tuh ya dengan ya itu ujung-ujungnya buat aku ke situ gitu Ya kalau ya mau makanya kayak misalkan ya kayak misalnya pameran ini di Galnas kita menggunakan teknologi dan ada cara lain lah gitu ya itu ya orang misal aku bayangin orang luar yang pengen tahu ternyata dia seniman penting Indonesia ya artinya kayak gini dan wah ternyata orang misalnya dibawa ke luar negeri gitu ya. Oke. Nah, nanti itu kan udah kayak menarik juga. Secara visual. Terus dia jadi ngelihat timeline, ternyata dia tahun segini udah fans. Itu kan merubah persepsi tentang orang Indonesia atau seniman Indonesia. Ternyata tahun 50 aja dia udah ke Venice, udah ke Sao Paulo misalnya gitu. Jadi nggak ngelihat kayak emang cuma berkutatnya di skop lokal doang. Iya. gitu. Jadi harus seniat itu gitu ya. Ya, informasi yang disajikan juga masih lengkap ternyata. Ternyata ini tahun segini tuh ternyata udah pernah kesini. Dibuat dengan kita sajikannya dengan sejenis menarik mungkin medianya entah dengan tadi kita pakai dengan digital, terus kita bikin bola OVM yang lengkap dengan keterangan dia lahir berapa atau tahun berapa, apa aja udah mereka kerjakan. Atau itu Avandi, atau ya kayak teman kita lah Ale. Suruh bikin ala-ala Soundrenala
kayak misalnya di luar atau gimana itu festival art ya, gitu ya. art and music atau apa yang itu kan Yang kayak itu di asik banget. Southwest ya. Iya, South itu. by Southwest gitu kan asik banget. Iya, ada semuanya one stop. Semuanya ada, musik Dan ada. kekinian gitu. Jadi juga kemudian ya wah ternyata orang Indonesia itu keren ya gitu kita atau kan itu merubah persepsi gitu. Jadi tapi ya emang bahkan sampai terakhir aja kayak gue ke New York tahun lalu gitu ya ada pokoknya ada acara Indonesia sih gitu. Ya masih yang dijual adalah budaya. Iya, Jualan. Oke, maksudnya kata budaya tuh sebenarnya agung ya harusnya. Iya, agung harusnya kayak harusnya. bukan agung apa ya? Harusnya keren, harusnya kan bisa keren budaya. Makanya budaya kita yang kayak gimana gitu. Ini maksudnya tuh jadi kayak budaya buat gue gitu udah nggak relevan lah. Misalkan ambilin budaya dalam artian adat. Oke. Karena orang Indonesia juga udah nggak gitu. Jadi ya seninya ya yang emang mencerminkan Indonesia ya kayak kita sekarang tapi yang keren gitu kayak gitu loh. Gimana ngemasnya gitu kali yang keren gitu Dan ibaratnya. buat aku percaya misalnya seni kontemporer atau ya istilahnya kayak ya itu tadi gitu seniman itu bisa jadi apa jadi ini ya jadi cara gitu untuk menunjukkan itu. Ya karena ujungnya dagang lagi sih, Mbak. Dagang nggak apa-apa, Iya. tapi dagang yang keren. Harusnya, seharusnya. Karena kan mungkin Sampai saat ini bapak-bapak kita yang di belakang-belakang sebelum-sebelumnya. sebelum-sebelumnya ya udah main gampang ini aja dah daripada kita Iya, mencari iya, explore yang itu- baru ini aja dah Iya, kita tampilin juga lagi nggak yang tahu aman-aman ya, apa aja. kadang-kadang ya cari gampang aja. Oh dan iya, yang mungkin- aman-aman aja jatuhnya, Mungkin Mbak. administrasinya juga udah ribet gitu kali ya, nggak tahu lah. Udah ini aja tampilin lagi Kalau kita deh. ngadain sesuatu yang baru kan mereka mesti present lagi, Mbak. Ibaratnya dari awal mesti dibutuhkan banyak orang-orang seperti Mbak Wawa di belakang meja sana yang buat present itu. Sedangkan kalau present lagi gue mesti bergulat lagi dengan sistem yang lama, regulasi yang gimana. Mendingan udah kita jual aja ibarat tadi Yang udah ada, yang udah ada. patternnya yang udah lama Nah, gitu. jadi kayak udah kayak template. Nah, Iya betul, itu juga mungkin juga nggak se ini, cuma emang udah tahunya itu. Gitu. Ya pelan-pelan sih. harusnya sih ke depannya sih kalau mau terbuka dan mau maju ibaratnya harus butuh orang-orang seperti Mbak Wawa 100 Dan orang. masuk not. Bos, kalau kamu tetap omong kosong. Kalau kita Kalau kata Soekarno, beri kami 10 orang pemuda. Oh iya. Yang keguncakan dunia. Oh iya. Kalian beri kita 10 pemudi. kalau kita beri kami 10 orang pemuda, kita ajak patungan. Beli nokipan. Apa, jadi ini kan demokratis. Beri aku 10 Iya riklona. gitu. Nggak, tapi itu ngomong idealis besar-besarnya, tapi sebenarnya kalau buat aku ya kadang kemudian ya tapi ujung-ujungnya sih sebenarnya kalau misalkan mikirin persoalan-persoalan itu ya itu ibaratnya jalanin aja dan ya itu tadi misalnya menjawab kenapa gue pulang gitu ya gue masih Menjawab penasaran. keresahan. Ya gue masih penasaran gitu dengan sebenarnya dan kangen gitu ya. Iya, Emang beda lah gitu. Karena maksudnya kerja in the end kerja berkesenian itu masih seru. Iya. Walaupun dengan ya apa susah-susahnya gitu ya. Tapi buat Di saat menemukan ini nih. iya gitu kan ya, makanya tadi ternyata ini sudah ngurusin arsip lagi tapi terus seru lagi gitu ya. Maksudnya sebenarnya kalau aku sih gitu. Mungkin kalau sepenglihatan aku di umurannya sekarang ataupun di part udah yang Mbak Wawa laluin, duit tuh bukan segalanya. Maksudnya ada satu Ya tetap butuh duit sih. iya Duit emang butuh, tapi sekarang kayaknya udah gue capek udah cari duit, gue mesti cari sesuatu yang bisa ngasih gue yang menyenangkan gue lagi nih. Ibaratnya duit tuh udah kayak udah gue nyari kesenangan dulu deh, gue duit ntar lagi gue cari yang mungkin ya. Sebenarnya kalau gue ngiyain kesannya gue nggak butuh duit. Gue Butuh, tetap duit. Mbak Wawa di sini kan aku ngerti maksudnya. Iya. kalau bawa butuh duit kenapa harus balik klik ke Indonesia? Di Kenapa Singapura Iya secara sih. finance lebih ataupun kalau Mbak Wawa nggak butuh duit, Mbak Wawa balik aja tapi nggak usah kerja. Iya. Tapi butuhnya Aku masih. lebih ngeliatnya dari dulu sih. Sebenarnya duit itu bisa dicari loh. Heeh. Kalau menurut saya sih duit sih bisa mengikuti sih. Seperti itu. Gitu ya. Jadi duit itu bisa dicari. Iya. Cuma emang nyari duit yang keren tuh gimana gitu. Ternyata kalau lu Tapi emang aku juga nggak yang kayak ada misalkan kayak ya tapi kan duit tuh nggak penting atau apa ya kayak seni itu harus idealis itu aku juga nggak percaya. Iya. Bahwa makanya maksudnya standar-standar profesional lalu juga bahwa ada kemungkinan lain misalkan kayak gimana seni juga bisa dijual dalam cara lain yang keren gitu. Iya. Itu sangat sah-sah aja gitu. Maksudnya emang harus nemu itu gitu. Dan dalam artian memang harusnya bisa memberi penghidupan yang baik gitu.
Harusnya ya, seharusnya. Dan cita-cita ke depannya mungkin harus kali ya. Iya, dan maksudku ya di tataran tertentu sih beberapa udah banyak gitu ya yang udah menemukan cara-caranya sendiri gitu ya. Ya misalkan anak good school atau ya kemudian juga kemudian kayak ekosistem gitu kan, kolektif saling membantu, bikin support sistem sendiri. Ya dan mereka jalan gitu ya. Ya kalau menurut Ya saya- emang ya kecuali kalau lo mau jadi sekaya Elon Musk gitu ya itu kaya siapa yang paling kaya? Kalau di sini kayak Eh, Setiawan Jodi. ya kecuali kalau mau ya lo nggak usah ya lo bisnis minyak aja gitu maksudnya itu tergantung kamu pengen hidup seperti apa tapi buat aku ya kayak banyak orang lain lebih susah dibandingin seniman gitu. Iya. Kalau Tapi ngomong, ini kalau kalau seniman- ngomong kesusahan loh ya. Ya. Susah kan ya banyak orang lain lebih susah. Tapi yang itu Mbak, bener deh sih, apa sih kayak anak band, kita mesti punya manajemen yang bagus Tepat. untuk menjual si band tersebut, untuk mengelola, memanagenya. Kalau buat di sini kita butuh seseorang yang seperti figur si Mbak Wawa ibaratnya. Ya nggak cuma seseorang ya, Ya banyak orang, kali. banyak seorang ya. Karena kalau semua orang terjun di seni, ya maksudnya di industri seni, kalau semua orang terjunnya langsung di Sebagai pelaku, siapa yang mau ini? siapa yang mau Memperhatikan? manage nih? Yang mau Siapa yang manage nih? memperhatikan hal-hal Iya, ini? malah jadi seniman. Iya. Ya, istilahnya, ya makanya sebenarnya support system atau division Nah, of divisi ini ya. division ininya apa sih divisi kerjanya ya? Mm-mm. Itu udah mulai terbangun. Gitu. Kayak minggu lalu baru ngobrolin itu kan kayak bikin diskusi ada kayak sama Kerry Peman sama MG yang serum. Serum tuh kayak apa namanya tuh art handler tuh kayak misalnya ya, emang itu teknisi khusus gitu ya untuk untuk menghandle pameran misalkan. Itu udah mulai tercipta berbagai profesi gitu Iya. dalam dunia ini ya itu harus terus didukung. Nah yang kayak gitu-gitu maksudnya dalam artian ya kita harus sering-sering bawel gitu Iya. ya dalam artian mengintroduce kayak gitu juga biar orang banyak tahu, pemerintah juga banyak tahu. Mungkin nanti akan ada kayak ya itu tadi kan kebijakan misalkan mau ngimpor karya seni atau cat ya, gitu bahan-bahan. pajaknya di Tolong deh ringanin, ini ya. gitu kan sebenarnya itu nanti lama-lama itu ya saling menguatkan si profesi atau penghidupan. Cuma ya, kayak- kita ini. Cuma sayangnya Mbak, kalau di Indonesia kita kalau mau mungkin ada kebijakan itu sering ditumpangin sama titipan-titipan dalam arti impor Kepentingan. impor cat namanya taunya Ya, kita itulah. ngimpornya yang lain. Jadi mau bikin pemerintah itu kayak ujung-ujungnya gitu. Itulah itu belum ya kalau udah itu wilayah itu udah Nah, Ngeselinnya sih. Ngeselinnya ya, Tapi kadang-kadang kita nggak mau ya. nggak Udah, mau. kita juga harus mempresent hal yang kita bawa, misi yang kita bawa sebenarnya. Ya. Tapi ya udahlah. kadang-kadang di sini tuh jatuhnya untuk kepentingan untuk apa, malah dipakai untuk apa kebijakannya itu ditumpangin seperti ya, itu itu sih. penyakit lama. Itu namanya penyakit masyarakat. udah beyond Nah. seninya udah dari orba dan segala macam itu Orang baru. lucu juga tuh. orang baru. Nah, terlepas tadi tentang sistematis yang organisasi yang ada di seni, terus pengarsipan, si Mbak Wawa sendiri juga sekarang juga presiden Jakarta Binel. Kalau ngomong Jakarta Binel, gue juga pernah dengar yang namanya Bali Binel sama Jogja Binel. Sama Mbak Wawa tadi ceritakan juga ada yang baru tuh. Makassar ya. Makassar Bina. Itu gimana sih Mbak? Maksudnya Itu kolektif apa sih sebenarnya Mbak itu? Oh, kalau ini sih hujannya apa ya? nggak apa-apa, Aman. Mbak. Stensilnya kuat. Oh, iya. Ya makanya kalau Biennale itu sendiri sebenarnya udah model kayak standar. Ini sih dari luar juga ya modelnya kayak gitu. Jadi emang ada misalnya pameran besar Oke. buat seni rupa gitu ya dan tiap 2 tahun sekali makanya namanya Biennale. Bienal, awal Ada katanya dari annual, Bienal. Biennale, Oh, Biennale, gitu. tiap 2 tahun sekali. Dan memang biasanya ya setelah maksudnya dalam artian dia diinisiasi biasanya oleh pemerintah kota. Oke. Makanya Biennale itu biasa dan Biennale itu mewakili kota ini yang standarnya ya. Standarnya ya. Makanya kan Venice Biennale, Oh. Sao Paulo Biennale ya emang jadi kayak kebijakan dari si pemerintah kotanya ini ada pameran besar dan itu setiap 2 tahun sekali. Karena kenapa 2 tahun sekali? Karena biasanya produksi
melaporkan, Tidak butuh waktu. butuh waktu. Pakai itu yang prinsipnya sebenarnya hampir mirip dengan kayak festival film internasional ya, konsepnya kayak jadi apa Agenda per 2 tahun gitu. ada matian agendanya tuh ini menunjukkan pencapaian seni, terus mempertemukan seniman internasional dengan lokal ya kayak gitu lah gitu kan. Jadi memang dia diposisikan kayak gitu untuk kayak menunjukkan ini loh pencapaian seni kita terakhir kayak gitu. Ajang pamer. Kan kayak gitu. Nah ini kalau Jakarta Biennale sendiri memang dia dari Dewan Kesenian Jakarta ya, jadi dalam artian memang inisiasi dulu ya, dalam artian kayak Gubernur Aris Sadikin gitu kan, apa yang mendirikan tim dan PKJ dan satu programnya Jakarta Biennale ini dulu namanya pameran besar seni rupa. Sampai akhirnya jadi Biennale itu tahun 82 kalau nggak salah. Oke. Terus jadi dia Biennale tertua Di Indonesia. Pertama kali pionernya juga kali. Apanya? Pioner pertama juga kali buat Biennale di Indonesia. Ya kecuali kalau sampai ada yang ngoreksi saya, Ya, bisa apa? dibilang gitu. Ini sepengetahuan Mbak Wawan ya. Arsipnya Mbak Wawan nih Iya. ibaratnya, sepengetahuan arsipnya Mbak Untuk di Wawan. Indonesia ya, karena Jakarta juga ya. Karena itu masih pusat banget. Jadi ya itu terus ya memang ya makanya maksudnya bahwa kemudian ya emang ada hubungannya dengan ya itu kayak perkembangan seni di kota itu, dan waktu itu kan misalkan Jakarta adalah pusat segalanya. Jantungnya lah ya. Iya, ya itu kan dulu juga seiring ada juga apa namanya kayak di bidang-bidang lain juga ada kayak teater, tari segala macam gitu. Sebenarnya sama lah gitu. Ini untuk seni rupa itu Jakarta Biennale dan ya berarti udah hampir 50 tahun. Belum ya? Belum. Itu sama kayak itu nggak Mbak? 50 tahun. Sama kayak FKI nggak? Beda lagi ya? FKY. FKI Festival Kesenian Indonesia. Kan ada yang satu lagi. FKI. Kalau itu maksudnya kayak PKN gitu ya. Kayak FKI kan kemarin kan di Bali waktu tahun gitu tahun 2000 berapa ya? 2008 2009 sempat jadi tuan rumahnya FKI Festival Kesenian Indonesia. Ya mungkin hampir istilahnya mirip kayak gitu, tapi kan akhirnya tuh kalau kayak Biennale ya seni rupa ya. Oke. Khusus seni rupa yang kemudian ya berkembang dengan seiring akhirnya menjadi seni rupa kontemporer. Dan sekarang ini ya instalasi apalah segala macam gitu kan kayak gitu. Ya jadi Biennale tuh gitu, dan Jakarta Biennale sendiri udah banyak evolusinya, dalam artian ya berkembang lah gitu ya. Ya sempat dipegang juga sama Ade gitu kan, sama Ade Darmawan, sama dalam artian dia mengikuti juga lah perkembangan sama perkembangan pelakunya gitu kan. Yang waktu 93 itu juga cukup legendaris, itu dulu kuratornya Jim Supangkat, itu dianggap merubah banget dari yang tadinya lukis-lukis aja jadi mulai ada instalasi segala macam. Jadi ya dia udah Lebih dia terbuka udah gitu. tua lah, udah sejarahnya udah panjang gitu ya. Nah kalau itu Jakarta Biennale. Oke. Jadi memang kayak ya dia event kota gitu ya, event mewakili Kota itu sendiri. Mewakili kota itu sendiri. Tapi sekarang misalkan aku sering dengar juga kayak bedanya sama Art Jakarta apa kan Jakarta banyak. Bedanya kalau Biennale itu non komersil. Oke. Dan memang kemudian dia kayak emang ada inisiasi dari Pemprov. Oh. Kalau Art Jakarta swasta dan itu memang art fair, art market. Untuk jualan karena Walaupun ya maksudnya bentuk-bentuk seninya mungkin hampir tipis-tipis, tapi biasanya kalau Biennale tuh lebih membuka ruang buat eksperimentasi. Oke. Dan unsur edukasinya lebih banyak. Art Jakarta untuk emang ya untuk dagang sih. Untuk dagang, tapi ya dalam artian dia juga berfungsi untuk kayak mempertemukan pelaku-pelaku dealer atau segala macam ya, itu juga perlu juga. Iya. Berarti kalau tadi kota-kota lain kayak Jogja yang Biennale itu Jogja dalam artian juga Jogja lebih muda dari 88. Ya sama inisiasinya Dinas Kebudayaan Jogja. Ya mungkin dengan berangkat dengan ini yang sama ya. Tujuan yang sama gitu. Ya karena Jogja kan kemudian ya jadi kota penting juga sebagai kota seni, apalagi seniman seni rupa gitu ya. Jadi ya inisiasinya juga seperti itu gitu, dan apa intinya dia event kota juga. Nah kalau Makassar ini dari kolektif inisiasi Pemprovnya. Kalau untuk memakai kata Biennale ini mesti ada persetujuan khusus apa sah-sah aja setiap kota boleh? Sah-sah aja ya? Sah-sah aja, tinggal nanti lihat aja, bener nggak bisa tiap 2 tahun. Maksudnya dipertanggungjawabkan secara ininya ya, apa namanya, continuity-nya ya. Tapi soalnya banyak Biennale lain yang saya kira itu Biennale tuh kayak
kalau gue mesti pakai nama Bienal, gue mesti hubungi dulu sama yang Instansi di ini, apa yang Jakarta pusat dulu ini, ini. baru gue bisa pakai ini. Sebenarnya kalau memang akhirnya ya, nah itu udah persoalan tergantung inisiatif si inisiatornya gitu ya. Misalkan kalau emang kayak Jakarta Bienal memang dari sejarahnya dulu ya dari Pemprov gitu kan. Memang dari kebijakan pemerintah. Oh. Sama dengan kayak Jogja itu juga ada kayak dari ini dinas kebudayaannya yang punya inisiasi gitu loh. Nah kayak Makassar kan enggak, itu memang dari kolektif independen gitu ya. Ya dan dalam artian itu udah tapi dalam perjalanannya ya terserah atau bagaimana pinter-pinteran, bagaimana kemudian makanya itu tadi gitu misalkan bagaimana si inisiator ini ya memang kemudian dia apakah dia mau bekerja sama atau bermitra dengan si pemerintah kotanya, itu tadi nggak cuma soal duit, tetapi misalkan soal perizinan segala macam ya, ruang publik atau segala macam silakan. Dan itu tadi gitu ya. Tapi penggunaan nama Bienal itu sah-sah aja kan? Sah saja. Oh, Dan maksudnya ya Bienal-Bienal yang itu tuh kita punya dulu ada City Bienal. Gede juga. CB1, CB2, CB2. Cipika-cipiki. Gitu. City Bienal tuh 2003-2005. Swasta itu. Itu di Jakarta? Jakarta. Gede. Pak Jim. Swasta banget. Gitu. Pendanaannya juga memang dari swasta? Dari pribadi. Dari pribadi lah gitu. Ya tapi ya cuma dua kali udah habis Karena itu nafasnya ya tersenggal-senggal karena itu. ya atau nanti ada persoalan apa nggak ngerti. nggak tahu ya. Jadi maksudku dalam artian ya emang ya sah-sah aja mau pakai Bienal terserah, tapi ya silakan gimana. Oke. Sustainability-nya. Nah. Kita harapkan di setiap kota ada ya, ibaratnya Yang biar Cepu Binal. Itu kan Cepu yang Binal. Jombang Apalagi Bienal. Jombang yang Binal. Tapi kan maksudnya ya kalau, dan aku tidak pernah, aku tuh salut dengan ya sebenarnya terserah Bienal tuh hanya karena terus 2 tahun sekali. Oke. Festival itu kan banyak banget sebenarnya di Indonesia gitu. Yang kayak misalkan Jember Festival, Jember Festival ya, Jember Fashion itu, Ya, di fashion. festival. Tapi kan itu berhasil loh. berhasil. Dia langsung menikah bahwa di daerah punya Bisa, gua bisa dan, nyajikan. dan itu kuat gitu loh. Itu kan salut gitu ya. Dan memang kemudian makanya kemudian dia menjadi kayak art job. Oke. Dia menjadi signature ya, kata menjadi ikon Ya. dari si Kota itu gitu kan, maksudnya itu kan luar biasa gitu apa Impact-nya? sah-sah aja gitu. Makanya tergantung si inisiator ini, terus kemudian bagaimana hubungannya dengan ekosistemnya, lalu dengan si ya pemkotnya, itu memang harus diusahain ya. Kalau misalnya akhirnya itu menjamin sustainability atau keberlangsungan dia sendiri. Kepikiran nggak sih Mbak kalau ibaratnya kayak Jakarta Bienal gitu, dibikinin sebuah wadah, jadi Bienal itu jadi ada, kalau ke Jakarta kita saling supporting system gitu, jadi kayak bukan mendaftarkan sih, oh ini Bali, anggaplah kita Bali, oh Bali kita punya loh Bali yang Bienal gitu ibaratnya. Jadi kita berhubungan dengan Jakarta Bienal ibaratnya saling bertukar informasi atau saling support gitu. Jadi kayak kedepannya kayak ada sebuah sistem ibaratnya kalau mau bikin kota yang belum punya Bienal itu sendiri, kamu lapor dulu nih ke Jakarta, jadi kita biar bisa ibaratnya mempromoin juga kalau Kayak bahwa forum lah, konsorsium gitu jadi ya. nanti kita bisa mempromoin juga di Ya, daerah itu pengennya sih gitu. punya itu loh gitu di daerah itu. Pengennya sih gitu ya. Jadi biar kayak secara arsip juga ada, secara dokumentasi ada, terus apa namanya promosinya juga ada, saling support setiap sebenarnya itu udah dilakukan ya lagi-lagi secara organik ya. Kayak ya misalkan kayak kemarin aku jadi di Jakarta Bienal, Jogja Bienal, Makassar Bienal kolaborasi bikin program, kebetulan kita dapat dana kecil lah gitu untuk dibagi bareng untuk kayak ya hibah seniman pada zaman pandemi gitu lah. Itu ada gitu. Maksudnya sebenarnya udah ada. Instagram. Mana? Gue langsung aja kalau udah ngomong duit mana? Cepet banget, oke langsung Mbak. Udah lewat. Ya udah ada kayak gitu, sama misalkan kerjasama sharing konten atau promosi sebenarnya udah ada, tapi memang nggak ada platformnya, maksudnya nggak ada platform resminya lah. Nah itu seperti apa juga masih mungkin harus dipikirin bareng ya sebenarnya. Karena kan maksudnya kayak itu kan kadang-kadang kan ujung-ujungnya kan in reality-nya cuma masalah siapa yang nelpon siapa gitu. Bukan kayak memang sudah ada struktur atau asosiasi atau apa gitu ya yang emang ada
yang sengaja diprogram untuk itu. Ya siapa yang mau bikin asosiasinya, nah itu kan. Iya itu. Sorry, kalau setahu aku nih, dari analisa gembel aku nih. Yes. Jadi kalau ibaratnya kalau dibikin kayak wadah tadi, kebanyakan teman-teman seniman-seniman yang masih idealis gitu ibaratnya, seni itu kenapa sih harus dikontrol-kontrol? Seni itu ya dibebasin aja. Oke, sah-sah aja kalian berpendapat seperti itu. Tapi kan di era sekarang nggak ada salahnya kita bisa saling supporting sistem dan terstruktur. Setuju. Dan terstruktur. Jadi Saya orang struktur, jadi Pasti. dan terstruktur, jadi itu bisa saling enggak, orang Berjalan bareng. biasanya seniman yang ngomong gitu dia tuh nggak sadar sebenarnya sama ini dia didukung oleh struktur. Dia nggak sadar aja. Banyak kebanyakan Yang orang yang kerja di strukturnya diem aja, ya udah biarin aja dia ngomong gitu. Ah. Sebenarnya sama ini tuh ya dia Udah di supporting sistemnya juga Iya. ada gitu. Malas ribet aja, malas Iya, nggak mungkin. buat apa sih kita saling ribut-ribut malah nggak menghasilkan apa-apa, ya udah Iya, gitu kan aja. Jadi maksudnya sebenarnya ya apa sebenarnya struktur itu udah ada di Ibaratnya kalau Mbak Wawa ini woman behind the gun. Perempuan di balik pistol. pistol air. Band lagi. Nah, itu siapa ya? Taba. Oh, Taba ya. Iya. Benar-benar. Terus udah pistol air. Iya. Ya Allah. Taba juga sempat kita wawancara kemarin. Oke. Ya kayak gitu sih. Tapi aku setuju. Ya dalam artian emang kadang ya memang kalau misalnya seniman si pencipta karya sendiri ya dia memang harus ya seniman tuh punya kayak sisi idealis sih berarti. ya, aku bilangnya kayak apa ya istilahnya kayak semacam hak eksklusif lah Sisi individu gitu. Untuk ya oke lah lo emang sebagai seniman Ya, oke, gitu, ya. Gue yang mau promoin karya lo boleh liar-liaran gitu loh, tapi nanti gue di belakang nih ngeset nih Nah. gitu, untuk mendukung tuh gitu loh. Dia tetap ibaratnya manajer sebuah brand ibaratnya mainnya. Tapi ya maksudnya di satu sisi sih banyak juga ya kayak zaman sekarang sih seniman-seniman yang sangat cukup cerewet ya dalam hal profesionalitas itu udah banyak. Maksudnya jadi kita misalnya kita bikin apa ya kita mesti hati-hati karena banyak seniman yang juga udah sadar. Maksudnya Dan hati-hati bahkan dalam lebih arti. cerewet. Maksudnya kita harus benar juga. Oh, kita Maksudnya seniman yang ya karena mereka banyak seniman yang kemudian udah juga sering apalagi sering di luar negeri apa pameran luar negeri udah dengan standar profesional luar negeri ya mereka mengharapkan yang sama juga. Iya. Lo nggak bisa main-main juga. Iya. Itu juga udah banyak. Nggak semua seniman kerengean gitu nggak. Ya apalagi zaman sekarang udah bahkan makin ya dari segi seniman udah makin inilah makin minimal atau misalkan mereka punya manajernya gitu kayak anak band juga. Iya, mesti ada sih. Sudah terstruktur. Iya. Ya, gitu. Lu ini garapannya ini untuk berapa lama ibarat timeline lu nih kalau mau ini gini menentukan timeline bukan mengatur apa konsep ya mengatur timeline aja sistem kerjanya strukturnya ya gimana Ya apa dan maksudnya kontrak bener-bener dibaca. Lo jangan ini lo apa maksudnya jangan nipu-nipu gue gitu atau apa sama misalkan terutama misalkan keselamatan sama realisasi karyanya mereka sangat memperhatikan itu gitu ya maksudnya dalam artian ya kita harus menjaga itu. Iya. Kalau itu kebanyakan kan kalau udah habis pameran shipping karya hilang gitu ya. Kan atau rusak. Tanggung jawabnya gimana. Jadi udah emang harus diperhatikan itu. Profesional ya. Jadi nggak main-main lah istilahnya. Ya kayak kalau misalkan dulu kayak apa mungkin pameran tinggal cuma ya ini lukisan gitu. Udah gitu. Tapi ini kan udah gila gitu ya. Packingnya mesti diperhatikan segala macam. Perhatiin atau ya karyanya apa ini ada tumbuhan gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau dari Tumbuhan ini nanti ininya udah ada instruksinya Wish, sebelum ketat. dipamerkan harus begini gitu. Rewel. Iya, gitu. Menurut Mbak Wawa sendiri ke depannya nih saat ini di bidang seni ini udah bisa memberikan kehidupan yang layak belum sih buat untuk si perupanya atau si senimannya sendiri? Untuk secara finansial ya dalam arti. Kita kan balik-balik ke pasti ujung-ujungnya balik industri. Ya dan enggak dalam artian yang akhirnya berhasil seleksi alamnya masih ketat banget dalam artian ya tapi itu mungkin wajar aja cuma memang masih agak gapnya masih agak terlalu tinggi misalkan dengan ya misalkan seniman sekarang masih justru sebuah senimannya kadang-kadang yang berhasil mencapai itu layak banget gitu. Layak banget gitu. Tapi yang misalkan yang
yang orang-orang di belakangnya masih dibayar, istilahnya masih dibayarnya tidak layak atau dianggap hanya kan ada kayak artisan misalnya atau artisan. bantu seniman itu masih yang nggak dianggap nggak ada standarnya. Kurator juga nggak tahu standarnya, misalkan ya honorarium atau dalam artian kayak peran kurator misalkan itu bagaimana hubungannya dengan manajer, kadang-kadang masih banyak nggak jelas gitu. Oh, masih abu-abu gitu ya, Pak? Masih abu-abu, tapi bahwa kemudian orang bisa berkehidupan dari situ, tinggal masalah pinter-pinteran atau ya again niat kita namanya ya komitmen sama totalitas aja sih udah. Nah, Mbak, Kalau buat aku ya kok baik, men? Kalau kurator dalam masih boleh minta kopi lagi nggak? boleh. Pahit, Pit. Pahit. Iya. Pokoknya masih, Mbak. Oh, Sekalian boleh satu deh, lagi. Marlboro putih. Untuk Nah, kalau menurut Mbak Wawa, kurator tuh apa sih maksudnya? Kalau yang orang kurator ibaratnya dari seniman akhirnya bisa naik level jadi seorang kurator gitu. Itu kurator itu sebenarnya profesi apa sih kalau aku maksudnya? sebenarnya punya presentasi tentang itu, presentasinya aja di YouTube. Oh, boleh. Tapi kalau dari pendeknya aja. Oke, jadi kalau aku tuh nih, oke kita bicara peta lah ya. Peta. Bagannya gitu ya udah. Bagannya. Jadi kalau pelaku seniman itu aku membaginya ada 3 ya, ada 3. Yang tengah, istilahnya senternya tetap itu di wilayah penciptaan. Penciptaan si pelaku. Ini kan ya makanya ini pelaku. Ini tak mungkin. Oh, is. Boleh, Bang. Nah, masa gue bikin sekarang kayaknya biar gampang tak ini soalnya. Oh, tidak. Pokoknya tinggal Samsung. Rokok tinggal Samsung, Mbak. Oh, tinggal ini doang. Heeh. Oh iya udah deh nggak apa-apa. Kita pun juga ngerokoknya nggak Samsung, makanya cuma beli 1. Oh, oke. Nah, ini namanya. Oh ini. Wah, ini masih 100 nih, Mbak. Nah ini. Ya, jadi ini petanya dunia seni rupa Oke, nih. nanti saya mulai minta kalian pemetahannya, Mbak ya. Iya. Saya gitu nih. Nah, gitu ya. Terus Petanya bisa dijelaskan gimana tuh? ini peta seni rupa nih, Ah. ada wilayah kerja budaya dan sini yang wilayah pasar gitu Ah. ya. Nah itu ini lebih kayak peta spot sistemnya Ah. gitu. Nah ini peta pelaku. Heeh. Peta pelaku tuh ada 3, ini pelaku Oh, ya, lebih ini- bagan nih, gitu. Ya, mana yang ngasih kuliah gitu. Ada apa, Mbak? Jadi ada 3 cabang kan, Oke. 3 cabang itu. Nah yang di center ini tetap wilayah kreasi atau penciptaan, itu seniman. Oh. Ya seniman masih tetap center ya dari Dari semuanya. seni rupa universe gitu kan, kayak gitu. Nah turunan-turunannya itu tadi artisan segala macam bla 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 gitu ya. Nah yang kurator itu di sebelah kanan itu yang di kalau aku nyebutnya di wacana sama atau pengarahan arahan artistik, direction artistic direction. Nah itu di ininya ada kurator, kritikus seni atau sejarawan sama akademisi. Akademisi. Mbak ini udah. Oh ya. Ini nggak pakai gula kan? Enggak. Ini pakai gula nggak? Kopinya kopi ABC. Ya kan ada yang nggak pakai gula tadi tuh. Yang satu lagi Mbak yang nggak pakai gula. Nggak apa-apa, kasihan banget. Serius? Kalau itu buat saya aja yang ini. Ya udah. Ah, Yang Satu lagi. yang kapal api nggak pakai Gula. gula. Iya. Nah, makasih. Mbak itu jangan dibawa pergi, biasa ya. Ini belum Dia minum. masih diminum. oke lanjut lagi. Sama kita ini ya. Maaf, sama kita tidak ada tanpa terstruktur. No structure. Itu jadi yang saya kurator di wilayah ini gitu. Nah di sini yang kanan itu yang manajemen sama ibaratnya kayak itu dari art manager, segala macam lah. Ya kurator di sini sebenarnya kalau buat aku nah kalau dalam peta ini dalam artian ya seniman itu pencipta. Nah kurator itu memberi visi artistik atau direction artistik gitu ya dan mewacanakan itu. Tapi kalau aku sebenarnya di sini tuh kurator itu memberi nilai. Memberi nilai untuk si karya atau pengkaryaan seni itu. Ibaratnya dia berhak menjudge itu ya, Mas. Kayak kritikus film gitu ya kurator. Iya lah. Tapi makanya tapi ya bisa ya kritikus film. Ya biasanya makanya kurator itu kadang juga double, dia juga sebagai kritikus seni lah gitu ya. Tetapi masih dalam artian dia maksudnya memberi nilai ini juga luas ya. Apakah memberi nilai
finansial Oke. secara angka tadi itu ya, material. Bisa juga loh gitu. Atau ya memang ya dia ini penting nih gitu ya. Seniman ini penting gitu. Dan dia jelasin kenapa ini penting. Ya misalkan dan kemudian banyak backgroundnya dalam artian apakah dia sebagai kapasitasnya karena dia tahu sejarah, dia tahu atau dia memang katakanlah punya semacam kayak semacam visi tentang seni rupa tuh harusnya begini loh gitu lah, si teori gitu apa Iya. gitu ya. Berarti nggak selalu kurator itu emang orang yang sebelumnya bergelut di bidang seni itu. Maksudnya sebagai pelukis, Pencipta. Enggak. Banyak kurator sekarang ya justru belajar dari ilmu budaya atau apa gitu. Tapi memang banyak juga yang punya background seni juga. minimal kalau mau jadi seorang kurator, lu mesti punya pengetahuan tentang Portfolio kan? Lu harus tahu bikin maksudnya Bisa bikin dulu, baru bisa ngomenin kan berarti bahasa kasarnya gitu. atau lu nggak perlu bisa bikin, cuma lu mesti tahu sejarah bla bla bla, lu bisa menjabarkannya secara bla 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 bla. Lu tahu ini konsepnya ke arah mana, ini masuknya ke arah lukisan lu gaya apa. Kalau dulu ya aku cukup agak sedikit kolot dalam artian kurator tuh minimal harus bisa gitu. Ada kayak misalkan punya background seni. Oke. Dulu sempat gitu ibaratnya komposer, komponis gitu. Iya, masa lo nggak bisa membalok atau gitu, ada kayak gitunya dulu. Tapi dengan perkembangan seni sekarang mungkin dia bukan harus bisa gambar misalkan, tetapi dia tahu sejarah sama dia kayak Minimal teori warna tahu lah ya. Iya, kajian teorinya, kajian estetik tuh menguasai lah. Oh iya, harus sih kalau gitu, pasti harus sih kalau kajian-kajian tuh mesti harus menguasai sih pengetahuan gitu. Tapi bahwa dia adalah harus bisa melukis atau apa, mungkin nggak harus ya. Ya sama kayak kritikus film, kita nggak harus bisa bikin film kan ibaratnya. Karena yang sebelumnya kan yang gue tahu tuh naik pangkatnya seorang seniman itu jadi kurator. Kalau pengetahuan pandangan gue mbak ya, bukan pengetahuan gue, pandangan gue ibaratnya. Enggak juga. Naik pangkat seniman adalah orang kaya udah nggak nyampe ngelukis lagi. Naik pangkatnya seniman tidak butuh duit. Ya atau ya saya terus menjadi seniman sebenarnya, yang menjadi seniman senior ya, masuk sejarah lah ibaratnya naik pangkat seniman gitu. Tapi enggak, aku malah baru dengar nih naik pangkat seniman jadi kurator. Enggak, kalau menurut saya kemarin kan pengetahuan saya kalau lu udah jadi senimannya maksudnya udah jago bahwa banget. Sekarang seniman banyak, ada beberapa seniman kemudian jadi kadang kemudian mereka mengkuratori juga, Iya, kayak pemberi nilai. Jatuhnya kalau nilai step dari seseorang yang udah bisa kan kayak menilai karya orang lain, jadinya pengkurasi itu. Iya, bisa juga gitu. Tapi bukan secara general next levelnya lah. Oh, iya. Tapi kalau aku ya, nih sekarang banget sebelum kita terlalu berat-berat lagi. Oh, iya. Ini akhirnya kita kan ngomongin soal profesi atau profesi atau bekerja lah gitu ya di seni rupa nih gitu kan. Buat aku ya dalam artian ya memang gitu, misalnya kurator ya yang tadi aku peta-petain. Iya, bagannya tadi itu ya. Itu masih, makanya kerja kayak misalnya kita kerja di seni rupa itu masih terbatas dalam bikin pameran. Seniman bikin karya terus dipamerin, terus akhirnya di-manage bikin pamerannya. Ya, kita makanya itu yang utama memang ya, yang istilahnya. Tapi itu masih agak terbatas di situ gitu. Maksudnya aku masih pengennya misalkan ya emang kerja misalkan seniman kemudian juga nggak harus selalu mengandalkan dia bikin karya terus nungguin pemain gue siapa ya. Iya. Banyak bidang atau cara lain sebenarnya untuk ininya dia sebagai seniman itu bisa ya kayak aku sih sebenarnya kayak misalkan akhirnya ada wilayah kayak ekonomi kreatif itu misalkan jadi produk atau kerja sama fashion atau apa itu sebenarnya sak-sak aja buat aku gitu, maksudku untuk misalnya kita ngomong soal penghidupan gitu ya. Iya, apapun ya bebas. Kalau buat penghidupan kan ibaratnya ya. Ya itu ya harusnya juga berkembang ya gitu di sini gitu. Tapi di sini masih kadang-kadang masih dipisahin, oh ya memang seniman tuh berkarya saja. Ini gimana? Ya, makanya kan maksudnya kan padahal sebenarnya banyak hal lain
Indonesia Iya. market kita tuh gede gitu. Iya. Ya kalau aku kalau emang aku itu ada kesadaran ya emang ini buat market atau apa, kenapa enggak gitu. Nah tapi kan kalau lo ngomong pencapaian estetik memang yang adiluhung gitu ya memang harus ada kurator ya Iya. kemudian memang menjustify nilai tinggi itu juga tetap harus ada Iya. ya. Tapi ya kayak film kan juga gitu ya ada kritikusnya diberi award Nah, iya. kan juga gitu juga gitu tapi kan dia juga berindustri dia gitu Iya. maksudnya sah-sah aja. Ya setiap orang kan mesti ya apalagi lagi zaman ya ibaratnya kayak yang goblok-goblokannya yang gue lihat ibaratnya Tompi dari seorang dokter bedah bisa jadi seorang penyanyi. Ya, apapun bisa dilakukan ibaratnya asalkan yang ini jalan yang ini juga jalan itu ibaratnya dia punya dua skill yang maksudnya yang berbeda cuma dua-duanya tetap jalan itu ibaratnya jadi seorang Gue seniman. malah pernah mikir malah ya nggak usah produk-produkan yang gimana ya nggak usah pop culture lah misalkan kayak ke daerah gitu ya. Oke. Ke daerah terus hotel nih hotel di daerah gitu ya yang memang bukan destinasi wisata yang biasanya kalau Bali kan jelas Udah. keren-keren ya gitu. Ini hotel sebenarnya sih nggak jelek tapi butuh sentuhan artistik gitu. Itu kan kayaknya bisa seniman bisa. Iya. Artis 6. Ya kan kayak gitu. Dan itu banyak itu kan bertebaran gitu ya maksudnya kenapa nggak ada misalnya ya dan kerjasama dengan arsitek atau apa gitu kan maksudnya untuk kayak gitu kan bisa menggunakan apa kayak ya emang ini seniman Iya, biasanya seniman ibaratnya. atau kriya ya kriya kita gitu ya antara seniman desainer gitu-gitu ya Bisa misalnya. collabs. Gitu ya apa ya itu kayaknya teritori yang belum terambah gitu buat Iya. saya, gitu. Tapi sekarang udah juga Untuk- udah mulai untuk banyak. baru-baru ini sih udah Berkembang. 3 tahun 4 tahun belakangan ya. Oh, iya. Banyak korporat-korporat tuh yang udah banyak menggandeng kayak seniman-seniman atau perupa-perupa untuk kolaps di produk mereka ataupun barang-barang yang mereka hasilkan ibaratnya kayak brand ya ibaratnya Aqua menggandeng Eko Nugroho ibaratnya itu ya seperti makanya. itu kolaborasi seperti Kolaborasi itu. dengan artnya sendiri dari Artnya Mas sendiri Eko terus Nugroho. ada beberapa hotel atau yang udah gede tuh Ya. menggandeng seniman satu lagi untuk bikin visual art di temboknya gitu. Kayak sekarang Quotes gitu ya. sekarang kan ada namanya art hotel kan. Ya, ya. Art hotel tuh gimana hotel tuh looks tapi juga sentuhan artnya juga ada. Kan ada namanya art hotel kayak seperti itu. Ya sebenarnya sih kok kayak gitu-gitu maksudnya banyak juga yang seniman-seniman sudah punya jalur-jalur ke situ gitu ya. Yang lain itu juga istilahnya diam-diam mereka juga udah punya jalur ke situ. Tapi bahwa itu kemarin ya dibikin kayak ya lagi-lagi ya lebih dibuat sarana komunikasi atau penyadarannya atau gimana lah gitu kan ya. Kayak tadi kamu bilang gitu gimana jadi ini biar di sini ada biar di sini ya saling Kalau informasi gitu ya. gitu. Kesinambungan ibaratnya kita harus ada benang merahnya. Atau ya misalkan memang ada mungkin kalau buat aku bayanginnya misalnya di tiap kota di Pemkot atau BUMD atau apanya gitu tuh ada memang ada konsultan seninya gitu. Iya pasti harus ada. ya, Kalau bener. bahasa recehnya Binal dibikinin grup WA nih. Iya, Kalau bahasa receh jadi semua Binal yang ada di Indonesia salah satu tokoh-tokohnya ada di grup WA itu nih. Jadi nih ada loh gua mau bikin Binal nih tahun ini di Makassar ibaratnya. Tolong dong ini bantuin secara ide maupun bantuin secara promo atau apa dong. Jadi Dan semua yang ada di grup itu bisa mensupport sistemnya. Dan yang gue tangkap tadi dari Mbak Wawa tadi setiap instansi ataupun setiap korporat punya satu departemen khusus yang kalau ibaratnya divisi kreatifnya itu ibaratnya yang buat emang tugasnya proper buat mikirin apa yang bisa kita ajak ini, apa yang kita bisa pakai, siapa yang bisa kita ajak, itu punya satu divisi khusus yang memang jelas itunya apa skop kerjanya seperti apa yang mau di korporat, mau di pemerintahan. Jadi kan kalau kerja sama udah ada nih gue divisinya, tinggal mereka menggandeng seniman-seniman yang udah ada yang berkompeten di bidangnya. Berkompeten di bidangnya gitu. Dan maksudnya juga nggak harus Jakarta mulu doang, Bali doang. Di semuanya. Negara gede banget. Iya, gitu ya. Indonesia Timur aja masih belum terambah, ibu belum kenal jalan. Mesti Kenapa Kayak Sumba gitu kan. Wih, Kayak gitu. mesti dijalanin, Mbak. Abis pandemi ya. Ya habis mandi. Tapi kalau ngomong masalah Sumba itu soalnya itu betul teman kita kemarin sempat touring tuh, Bet. Oh iya, sama kita sih sempat touring nih. Sepeda motor dari Bali sampai ke
perbatasan, ke tim-tim. Dari sana tuh kayaknya itu berarti ya, kalau buat pandemik, isu pandemik itu enggak. Maksudnya warga sana pun juga ibaratnya kalau diterpa isu pandemik sana, lah kita biasa pekerja keras. Kalau kita ditempa isu ini, kita mau makan apa? Disuruh di rumah. Dari apa namanya, gubernurnya sendiri juga Cuek aja. maksudnya cuek Atau sih mungkin nggak. karena di sana memang masih alamnya kali ya. budaya aku lihat sih aku lihat budayanya ya, budaya Oke. sih Mbak. Jadi ibaratnya emang pekerja, kelas pekerja orang-orangnya. Jadi kalau emang dibatasin, kita disuruh menunggu bantuan, kita mau makan apa? Terus dia ngomongin budaya, biasanya paham banget seorang budawayan. Wayan. Wayan Buddha. Budawayan karena dia nggak punya sertifikat di bidang kebudayaan, dia budawayan. Kalau punya sertifikat budayawan. Nah, cuma segelas analisa game. Aku ada pertanyaan nih. Pertanyaan ini sebenarnya klasik sih. Kan ada tuh beberapa tahun ini ada sebuah jargon tuh, original is dead. Apa itu, aku malah nggak dengar. Nah, di kalangan anak-anak muda original is dead tuh hal yang original sekarang tuh udah nggak ada. Karena kita mencipta, anggaplah gue seorang seniman nih, gue membuat sebuah karya gue pasti mencontek dari yang udah-udah. Gue bikin dari udah-udah, terus gue tuh nggak berhak ngomong kalau ini karya gue, karena gue melihat dari yang udah ada, terus gue terapin di karya gue. Itu baik dari seni, fashion, desain atau apapun. Menurut kacamata analisa gembel Mbak, Bahkan bawa di pengarsipan nih, Ya. ada nggak sih sesuatu yang memang original saat ini tuh kalau menurut kacamata perfect sih, menurut ada orang, oh ini original dari gua nih gitu. kacamata bawah tuh original sekarang tuh masih ada nggak Kalau sih? aku nggak terlalu seneng, maksudnya nggak terlalu sering pakai kata original, aku lebih seneng kata otentik ya. Oke. Oke. Buat aku otentik masih ada. Otentik masih ada? Otentik masih ada. Maksudnya, nah makanya itu tadi yang kayak tadi kita balik ngobrol, misalkan seni bentuk-bentukan saja. Oke. Ya misalkan katakan emang akhirnya misalkan kita ngomong lukisan itu kan gampang dicontek meniru gitu ya dan sudah itu segala macam juga udah pernah dilukis dan bentuknya emang kadang misalkan kita ngomong seni yang katakanlah yang udah pakem kayak gitu emang udah ada abis lah gitu ya, lo mau ngapain lagi sih ngelukis abstrak palingan gitu kan kayak gitu, apalagi sih yang mau dieksplor dari lukisan. Tapi walaupun ya sebagai disiplin dia tetap harus dikuasai oleh seniman gitu ya, tetap gitu. Cuma seni karena maksudnya makanya praktek seni itu kontemporer ini kemudian kan udah interdisipliner ya, udah ada yang pakai media, ada yang pakai ini sekarang kita malah ada internet apa segala macem, dan itu masih luas buat aku gitu ya, masih terbuka banget kemungkinannya, dan dalam artian itu tadi kita nggak ngelihat lagi sekedar wah keren banget ya gambarnya gitu, ternyata nyontek gitu ya. Lo itu tadi bahwa ya kalau bentuk-bentuk aja, style gitu emang udah mungkin Udah ada dari dulu kali ya. udah banyak Oke. gitu ya, yang ini itu stylenya mirip-mirip segala itu. Tapi pemikiran atau idea itu aku masih percaya memang otentisitas itu udah dari senimannya gitu. Maksudnya bahwa otentisitas pemikiran itu tetap ada. Berarti lebih memilih kata otentik daripada original gitu ya. Kalau aku ya Itu original emang udah nggak ada kalau menurut. Emang original tuh emang tidak ada original, yang menciptakan original itu cuma satu, yang Esa. benar. Itu yang Itu menciptakan. jawabannya yang sangat mewakili. Iya, Padahal itu iya. jawabannya bijak. Oh, iya. Otentik. Otentik ya. Ini Mas Puput Bus, otentik. Gua tuh otentik men ternyata. apa? Gak ada yang punya kayak begini. Jadi apa? Ya intinya memang melihatnya kemudian bukan lagi sih. Ya emang yang nyontek, makanya maksudnya ada memang kan kasus-kasus nyontek-nyontek kita sering dengar. Ya itu aku melihatnya ya nyonteknya pada akhirnya bukan lagi sekedar dia nyontek udah nggak kadang nyontek bentuk atau apa ya, tapi gagasannya sama. Nah itu berarti nggak otentik. Plak ketiplak gitu ya. Ya gitu maksudnya. Kadang ada seniman yang memakai ya mediumnya sama atau ininya sama atau bentuknya mirip-mirip, tapi ide atau Beda, apa ya? yang pengen dia sampaikan itu beda. Cuma medianya doang mungkin. Medianya aja dan bentuk-bentuknya hampir mirip gitu ya. Atau kita kan melihat kadang-kadang sekarang ya sudah konten-konten juga kadang-kadang mirip, atau video-video gitu kan. Ya itu kan bukan nyontek, emang itu udah kayak ada standar ini kayak gitu. Tapi apa yang pengen dia sampaikan itu beda gitu. Ya, itu tetap beda. Tapi ujung-ujungnya kalau mau ya kembali lagi kalau dibahasnya udah berhubungan dengan dikomersilkan ibaratnya Industri biasanya itu bakal menimbulkan sebuah
keributan atau pertanyaan, wah ini gue dulu nih maunya nih itu. Oh, siap, punya gua, Iya, punya gua. disitulah copyright bicara. Hmm. Ya kayak itu sama gitu kan. Hmm. Kayak apa ya Yowie itu sama ya si bulet-bulet sama lagu-lagu. Full kadot. Full kadot. Ya udah paten. Iya. Lo nyontek ya bayar ke dia atau dituntut gitu aja. Karena Haki sekarang ya. sudah ada hak Iya. kekayaan intelektual. Woi, mesti Aku dipaten. sempat tuh dapat mata kuliah itu. Ya haki. Coba Mata kuliah baru-baru itu jadi. Cuman masih jelas Bet kalau mau kita masukin ke haki itu kan maksudnya kita mau patenkan ibaratnya bulat-bulat kayak punya Yayo itu. Punya Yayo itu bulutannya ukurannya seberapa, warnanya seberapa, dimensinya seberapa. Kalau kita kalau bulat-bulatnya kita lebih kecil dari punya Yayo kita masih sah-sah aja ibaratnya kalau kita. Cuma kalau kita niru proporsinya ini seberapa di jarak ini ada bulat-bulatnya yang sama, kita bisa kena pasal. Karena Ya emang biasanya kan paten ada ininya tuh pakem-pakemnya. Kayak lagu kan lo sampai nadanya mirip berapa apa sih? bar gitu. Berapa bar gitu tuh nyontek. Ya, memang harus ada standarisasinya masih diketahui, yang mesti diketahui sama si senimannya juga ataupun si perupanya juga jika dia pingin mematenkan karyanya mesti ada sistem ini mesti yang jelas itu ibarat punya lu bulat-bulat nggak sekedar bulat-bulat karena kalau ngomongin bulat-bulat Tahu bulat. dari dulu tahu ibaratnya bulat bidang polkada dari zamannya Andy Warhol pun juga udah ada ibaratnya. Biasanya kalau misalkan di kayak sini biasanya itu akhirnya udah sanksi sosial atau Iya, sanksi kayak sosial sih. penilaian publik sendiri juga udah kadang berpengaruh aja gitu. Jadi kalau nyontek nih, Iya. jelas atau dia sih cuma gitu doang gitu itu Wah, dong orang gocapan masih saya gocap. Habis selamatan yang ada ngomongin kehidupan. seni terus Iya. akhirnya seni bisa nanti sebenarnya kalau misalkan itu bisa di produk juga bisa ke macam-macam gitu ya sah aja seniman bisa hidup gitu lah. Tapi kalau buat kedepannya nih Mbak Wawa ngebacanya kalau diterapkan dengan profesional dan disiplinnya ada, kita bisa hidup di bidang. Seharusnya maksudnya buat aku sebenarnya makanya kan nggak ada alasan ya dalam artian ini kalau ngelihat dari prinsip ekonomi saja gitu ada sumber daya ada lahan luas Dan ada permintaan. ada Demand-nya supply gede and juga ya. demand. Kenapa enggak gitu ya cuma memang ya mungkin pada akhirnya itu tadi balik lagi ke kayak orang dan persepsi tentang seni ya kayak misalkan kayak aku juga makanya kayak kita ngobrol gitu ya memang buat aku memang ada saatnya di mana seni itu harus wah gitu ya, ada semacam standar konseptual atau pokoknya harus keminter harus tinggi itu memang ada porsinya gitu emang ada momennya memang harus itu ya misalkan kita ngomong pencapaian tetapi ya kalau misalnya di tataran lain ya bahwa seni itu dekat dengan masyarakat dan dia bisa diaplikasikan ke banyak hal dan seharusnya itu jadi kebutuhan semua orang kenapa enggak gitu. Tapi ya sebenarnya kayak sekarang udah mending sih ya kayak misalkan zaman gue gitu ya sekarang ngelihat kayak misalkan ini paling dangkalnya kayak zamanku dulu mahasiswa nyari kafe yang tampilannya lucu aja atau tempat nongkrong yang tampilannya artistik itu tuh susah banget. Iya. Ya sekarang lu tinggal ke Senopati aja. Banyak banget. Gitu kan. Itu kan berarti ya itu apa saja sebuah Dimensinya sudah mulai ya kan ya jadi ada kebutuhan dari orang untuk bahwa kita harus dikelilingi bahwa kita ini dengan seni yang bagus gitu itu cetak itu aja tuh buat aku ya udah kemajuan gitu. Buat teman-teman yang seniman yang suka pameran tapi yang benar-benar pameran ya bukan cuma pameran jemuran itu juga pameran masalahnya. ada kesempatannya cuma lu mesti tadi konsisten dan disiplinnya mesti ada ya tapi ya. Disiplin prinsip-prinsip tadi disiplin terus konsisten juga mulai ngebangun network lu ya jaringan lu di mana-mana jangan cuma menutup diri lu sendiri aja. Idealis boleh Tapi jangan lu nggak terima masukan dari luar. Secara sistem aja. Kalau secara karya sih mungkin terserah kamu mungkin ya. Secara sistem sih. Oke. Kalau menurut gue sih cukup banget ngobrol sore ini yang agak panjang tapi padat banget di sini. Ini padat orangnya sembarangan. Ini langsung terjun di bidang seni. Doi kali ini woman behind the gun, gue bilang tadi nih, orang di belakang. Gunnya siapa? Gun and Rose. Kembang karo bedil.
makasih loh. Gue yang makasih banget Mbak buat terima kasih udah mau nyisin waktunya buat kita ngobrol di sini. Yang walaupun pertanyaan-pertanyaan kita pertanyaan dangkal semuanya tadi Mbak. Oh malah justru itu menyegarkan. Thank you banget buat Mbak Wawa. Sama-sama kita juga. Hmm. Melewatkan Sabtu sore di Galeri Nasional. Di Galeri Nasional. Terima kasih buat Galeri Nasional. Kita nonton pamerannya siapa tadi, Bud? Avandi. Pak Avandi. Pak Avandi, beliau nanti lu searching aja Pak Searching Avandi ya. Maestro lah. Maestro Ya. pokoknya. Dengan kalau gue lihat sepintas tadi karyanya yang udah dikemas dengan hal yang baru ya, dengan visualisasi yang Pakai teknologi. Ya oke, harusnya seperti ini sih orang-orang jadi lebih senang berkunjung ke sebuah galeri seni itu harusnya seperti nggak cuma nonton sebuah kanvas. dipajang cuma ada Oke, nggak masalah. Nggak masalah. Kanvas. Tapi anak muda sekarang kan lebih tertarik dengan hal-hal yang baru. Ya sebenarnya sekalian ini juga ya tadi kan agak sepi ya untuk Sabtu ya, mungkin orang masih takut ya kali karena Pandemi ya, segala macam. orang belum nyadar juga ya udah ada pameran. Ini soalnya pameran pertamanya Galnas setelah pandemi. Maksudnya sebelumnya kan tutup. Jadi ya biar orang sering ke pameran lah. Ya protokol ya tetap ya. Tetap protokoler. Langsung dari Galnas Galeri Nasional. Terima kasih Astronaut Urban. Kita dari Astronaut Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon.